Nah, Pancake ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi untuk mengelola atau untuk manajemen penjualan multi-channel. Jadi dari media sosial bisa, dari e-commerce pun bisa. Gitu. Kami sendiri sudah menjadi partner resminya Meta dari 2018. Kemudian juga di Google di 2024 kami menjadi partner resminya Google dan yang terbaru di tahun ini adalah TikTok Global. Jadi bukan TikTok Indonesia ya, teman-teman. Nah, kami menjadi top global partner seperti Pejuang Cuan bisa lihat ya award-award yang kami dapatkan, beberapa ditampilkan di sini. Nah, market utama kami memang lebih ke Vietnam, Thailand, Latin Amerika, dan Indonesia tentunya, gitu. Kemudian karena kami berkomitmen untuk menyediakan solusi bagi pengelolaan bisnis secara lengkap, jadi kami membuat memang ada beberapa produk sesuai dengan funneling marketing. Mulai dari yang paling awal, yang paling corong atas gitu ya, itu untuk sesi konsultasi ataupun mungkin untuk nge-generate leads gitu. Kami ada produk yang utama yaitu Pancake, itu untuk mengelola chat dari berbagai media sosial dan e-commerce. Kemudian produk keduanya ada Webcake, itu untuk ngedesain landing page. Jadi kalau teman-teman udah biasa ngiklannya landing page gitu ya, nah ini buildernya udah free, disediakan oleh kami, tinggal pakai aja gitu. Kemudian ada store cake itu untuk ngebikin toko online. Lalu di corong berikutnya, tahapan selanjutnya adalah untuk pemrosesan data atau fulfillment orderan gitu ya. Kami ada dua, jadi ada Pancake POS itu spesifik untuk mengelola data orderan. Jadi kita bisa sinkronisasi stok Shopee, kita bisa sinkronisasi stoknya dari Shopee, WooCommerce, terus beberapa teman-teman ada juga yang pakai Shopify gitu, terus ada juga yang emang cuma pakai WhatsApp aja yang katalog, nah itu juga bisa diatur atau dikelola stoknya di sini. Udah termasuk juga ada laporan laba rugi teman-teman, dan juga sudah terintegrasi dengan shipping dan payment. Kemudian yang kedua, itu ada produk Pancake CRM, jadi ini spesifik untuk mengelola data pelanggan aja. Jadi bisa banget pakai CRM ini nggak perlu lagi ngolah-ngolah data pelanggan secara manual di Excel. Dan semuanya sudah jadi terpusat. Keduanya ini juga sudah free ya, kalau pakai Pancake. Tinggal pakai aja. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah remarketing atau kalau teman-teman mau masang yang otomasi-otomasi itu juga bisa, kami ada Botcake. Jadi misal teman-teman mau pasang pesan otomatis di jam sekian atau mau pasang chatbot baik yang AI maupun non AI atau cuman mau kirim broadcast aja gitu ya. Itu bisa semuanya di Botcake. Nah, yang terakhir itu adalah tahapan internal. Jadi kami ada Pancake Work. Jadi dia mirip tampilannya kayak Discord kalau pejuang cuan pernah pakai Discord ya. Bisa bikin grup, bisa bikin channel, bisa assign tugas ke staff ABC, bisa submit mau cuti atau mau leave early kayak gitu. Itu bisa di situ juga. Itu bisa open task, close task. Jadi lebih advance daripada teman-teman internalnya pakai WA group doang. Jadi misalnya ada tim marketing dikasih tugas gitu kan, open task langsung ya. Kok udah sebulan nih nggak selesai-selesai. Nah, jadi dengan pakai Pancake Work ini bisa ke-track dan bisa di-FU lagi dengan lebih gampang. Nanti kalau tugas sudah selesai, tinggal close task, kayak gitu. Nah, sebagai supervisor, manager, atau owner, misalnya ngecek nih, kok tasknya ada berapa sih yang belum kelar gitu ya, tinggal disortir aja, yang open task ada berapa. Oh, kok ternyata open task ada 30-an gitu. Sedangkan teman-teman maunya itu open task nomor dan 20 misalnya. Nah, itu bisa langsung di follow up seperti itu. Oke, jadi secara general, kami utamanya bisa membantu teman-teman pejuang cuan untuk 4 solusi berikut ini. Jadi ada AI chatbot, pejuang cuan pasti udah familiar lah ya. Kemudian ada CRM omnichannel. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada tulisannya chat live. Nah, jadi kalau teman-teman live di IG atau live di TikTok, itu kan chat yang masuk selama live biasanya ya hanya bisa diakses pada saat live aja kan. Nah, dengan pakai Pancake, itu cacatannya bisa dikelola dan tetap stay di dalam Pancake-nya. Jadi teman-teman mau akses lagi, itu bisa kapanpun, gitu. Nah, kalau untuk DM dan komen, itu bisanya di TikTok, IG, dan fanpage Facebook. Terus kalau untuk WA Business API, ini kami juga sukanya nyingkat jadi WA API ya. Pejuang cuan mungkin sudah ada yang pakai untuk nge-broadcast atau untuk pasang chatbot gitu? Mungkin boleh di kolom komentar, di chat box atau jangan-jangan mungkin teman-teman ada yang belum pernah denger atau nggak pernah pakai sama sekali nih soal WA API? Ada?
Jadi biasanya sudah pernah pakai WA Blast, oke. Baru dengar, baik, nggak pernah pakai, oke. Jadi kalau WA Blast itu biasanya penyedia layanan Blast aja. Nah, kalau yang Blast aja ini bisa dibilang broadcast-nya nggak legal lah gitu ya. Sedangkan kalau yang, WA Business API ini, broadcast-nya legal. Jadi memang produknya langsung dari si Metanya, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, sebenarnya dari Meta itu ada 3 jenis akun WhatsApp. Nah, WhatsApp API ini mohon maaf ya logo yang WhatsApp regulernya masih yang lama. Kalau sekarang kan udah tanda plus gitu ya WhatsApp bisnisnya. Jadi kalau WhatsApp API ini, normalnya itu tidak bisa kita satu nomor itu dipakai di jenis yang bersamaan, gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai WhatsApp API, nomornya harus dihapus dulu nih akun WhatsApp di handphonenya. Atau kalau nggak sekalian aja kita beli nomor baru untuk didaftarin ke WhatsApp API. Nah, teman-teman yang tahu WA centang biru, nah centang birunya itu bisa dan muncul langsung nama gitu ya. Nah itu memang akunnya yang ini, yang WhatsApp API, nggak bisa kalau akun yang lain, gitu. Tapi kalau sekarang, untuk beberapa provider partner resminya Meta, itu WhatsApp API-nya bisa, ada program khusus gitu ya, jadi WhatsApp API-nya bisa paralel nomornya dipakai dengan WhatsApp bisnis. Jadi utamanya harus dipakai dulu di WhatsApp bisnis, di handphone udah lebih dari 6 bulan, interaksi chatnya banyak, nah baru didaftarin ke WA API yang coexistence gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau tahu soal WAPI biar bisa nge-broadcast secara legal atau mau pasang chatbot secara legal kayak gitu, itu bisa tanya-tanya langsung ke tim kami. Dan yang terakhir, solusi keempat itu soal optimisasi iklan Meta. Jadi di kami ada namanya CAPI atau CAPI Conversion API. Jadi CAPI ini dipakai untuk misalnya teman-teman di sini udah ada yang pernah ngiklan CTWA, klik to WhatsApp langsung jadi iklan di Instagram misalnya. Nah, jadi kalau si calon pelanggannya ngeklik itu bukan ke website, bukan ke landing page, bukan ke akun IG, tapi langsung ke nomor WhatsApp-nya teman-teman. Udah ada yang pakai seperti itu iklan CTWA? Sudah pernah coba Kak Joni? Oke. Ada lagi? Kak Leli udah, oh, oke. Iya diblokir terus. Biasanya kalau diblokir terus itu karena iklannya tinggi tuh, interaksinya, chatnya tinggi, jadi kedetek, wah ini nomornya interaksinya sangat tinggi, jadi eligible untuk menggunakan WhatsApp Business API. Kayak gitu Kak Afan. Oke. Nah, jadi kalau, kita pakai nomor kita untuk, iklan CTWA, nah conversion API ini hanya bisa untuk WhatsApp API ya nomornya. Nah, ketika nomor tersebut, mendatangkan misal anggap aja yang gampang 100 leads gitu ya, hari ini ada masuk 100 leads. Nah, di antara 100 leads itu kalau yang berpotensi, misalnya nih orang udah tertarik, udah nanya-nanya, udah banyak dan bahkan sudah DP misalnya. Nah, kita bisa input data si pelanggan tersebut. Jadi kayak masukin datanya gitu ya, ini orang ini berpotensi dengan pembelian nilai misalnya 500.000 gitu. Nah, dengan kita memasukkan atau menginput data ke Meta, ngirim sinyal ke Meta, jadi nanti Meta akan membaca bahwa, oh orang-orang atau, akun-akun yang seperti Kakak inilah yang cocok dengan bisnis kita. Jadi mereka akan mengoptimalkan atau mengoptimasi iklan yang kita lakukan untuk mendatangkan leads-leads serupa, kayak gitu. Jadi KPI ini memang untuk, memperbaiki atau lebih mengerucutkan lagi leads-leads yang kita akan dapatkan dari Meta, seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ada Sync Ads Manager. Jadi ibaratnya kayak Kakak nggak perlu lagi nih teman-teman pejuang cuan, nggak perlu lagi ngebukain Meta Ads Manager, tapi saat sudah di-publish gitu ya, sudah running iklannya, cukup lihat aja di Pancake. Udah berapa spending-nya, udah berapa reach-nya, berapa harga klik, per kliknya gitu ya, cost per kliknya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau dirasa, oh spending-nya udah hampir melewati batas nih, misalnya gitu ya, mau di-off-in campaign-nya, langsung aja.
ada tombol untuk matikan, seperti itu. Jadi nggak perlu, back and forth bolak-balik ke Meta Ads dashboard gitu. Oke. Oke, bagaimana bisnis non-produk? Membership. Oke, chat WA tapi belum tentu langsung join, harus berapa kali follow up. Iya, jadi, biasanya kalau untuk yang membership atau services, itu chat WA-nya potensinya nih kayak kami ya, kan nggak ada produk yang tangible gitu ya, kan produknya nggak kelihatan. Jadi kami biasanya masukin chat WA-nya, yang berpotensi adalah mereka yang banyak nanya. Gitu, walaupun belum tentu langsung join, belum tentu langsung beli, tapi ketika mereka sudah tertarik dengan produk kami langsung kirim sinyal ke Meta, "Ini loh leads-nya potensial. Jadi, tolong berikan kami yang seperti ini," kayak gitu Kak Joni, kurang lebih. Oke, nanti teman-teman yang ada pertanyaan juga boleh taruh dulu di kolom chat box ya. Nanti kita akan, bacakan satu-satu di bagian yang, Q&A gitu. Oke, nah ini hanya sekilas aja ya apa kata mereka yang sudah menggunakan Pancake, seperti itu. Oke, nah kalau ini adalah tampilan untuk integrasinya, chatbot AI di kami dengan OpenAI atau ChatGPT pakai versi yang GPT-40. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman masukin prompt-nya, terus kalau teman-teman mau, sinkronisasi dengan POS, jadi langsung kedetek gitu ya, produknya apa, alamatnya, nomor telepon, kayak gitu, yang dipesan apa. Termasuk juga, previewnya. Jadi nanti tampilan di si calon pelanggan atau calon pembeli itu juga akan muncul. Kemudian ini tampilan CRM-nya, kalau teman-teman mau pakai yang Pancake CRM. Jadi cukup drag and drop. Jadi kalau teman-teman tahu Kanban, ya, tampilan Kanban, nah ini. Jadi semuanya langsung terlihat, oh yang potensial ada berapa, dari total berapa leads yang kita punya yang masuk dari iklan misalnya. Terus yang sudah, misalnya kalau DP gitu ya, kalau teman-teman ada sistem DP, itu bisa dipasang juga, oh DP kayak gitu, dan semua ini custom. Jadi teman-teman mau pasang modelan Kanban bisa, mau pasang modelan klasik yang kayak table biasa, itu juga bisa. Gitu. Nah, kalau ini tampilan POS. Jadi kalau teman-teman pakainya POS, itu bisa langsung terlihat juga ada semacam chart-nya. Jadi interaksinya, total pembayarannya ada berapa, total profit-nya, jadi HPP-nya kita masukin berapa. Terus juga kalau misalnya teman-teman ada diskon khusus, jadi misalnya ada diskon untuk live, terus ada lagi diskon untuk tanggal cantik dari e-commerce tertentu, atau diskonnya apa, nah beda-beda, itu semua bisa di-setup di POS, gitu. Sebentar. Ya kalau untuk harga kami mulai dari ini ya, per 3 bulan. Jadi kalau teman-teman udah tahu partner resmi Meta yang lain, biasanya kan 6 bulan atau 12 bulan aja. Nah kalau di kami bisa 3 bulan, mulai dari segini. Gitu. Mungkin nanti ya kalau teman-teman butuh, tanya-tanya itu bisa langsung ke tim CS kami, yang tadi teman-teman dapetin link Zoom-nya. Dan di kami, semua paket langganannya itu tidak berpengaruh pada fitur. Jadi semua fitur memang sudah langsung terbuka, berapapun teman-teman beli paket langganannya. Termasuk ketika teman-teman trial. Jadi semua fitur bisa diakses, semua fitur dibuka, yang ngebedain cuman benefit untuk layanannya. Seperti itu. Misalnya kayak ada private training ya, kayak gitu. Oke, teman-teman tadi udah ada yang, belum sempat untuk testing chatbot, boleh langsung scan aja di sini, sambil saya mengenalkan berikutnya adalah sebentar, oke. Nah jadi, kita kan hari ini punya, 2 pemateri ya untuk webinar hari ini. Yang pertama tentunya teman-teman udah, lihat ya fotonya di poster kita. Yang pertama adalah Mbak Trisna Risani Karya atau beliau ini akrab dipanggilnya dengan Mbak Ina. Jadi buat yang udah pernah ikutan Kekbinar sebelumnya, pasti udah tahu nih Mbak Ina ini memang, udah mungkin 2 atau 3 kali ya ngisi di webinarnya, gitu. Oke saya izin, oke. Jadi Mbak Ina ini nggak cuman seorang customer loyalty specialist, tapi juga nah teman-teman bisa lihat di sini ya, beliau banyak bisanya.
Beliau sudah, sering mengisi acara-acara seminar, beliau juga pernah menjadi pembawa acara TV juga, terus juga beliau bikin buku. Nah, ini acara-acaranya banyak ya, isi-isi kelas-kelas, jadi pembicara. Nah, ini 2 buku yang beliau sudah pernah buat dan akan rilis lagi buku berikutnya, gitu. Nah, karena seorang loyalty specialist, jadi semuanya serba soal services ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Ada happy service, bisnis laris manis, ada H2H, customer services and relation, seperti itu. Oke. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, perkenalan dengan Mbak Ina yang sudah banyak kebisaannya ini, kita langsung panggil aja. Selamat pagi Mbak Ina, halo. Halo Mbak Enji, selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya nih Wah, Mbak? terima kasih. Iya, Gimana kabarnya nih Mbak Ina? Alhamdulillah baik sekali. Halo teman-teman semuanya, izin bergabung ya. Di sini tadi seru banget pembahasannya Mbak Anggi atau Mbak Enji. Aku senangnya manggilnya Mbak Enji aja deh, karena lebih seru. Eh, Thank you untuk energi pagi hari ini. Walaupun weekend, kita tetap diajak produktif bareng Mbak Anggi dan tim Pancake di sini. So, mari kita mulai diskusinya. Ini aku lihat ada juga dari teman-teman Banjarmasin nih. Sorry, Banjarbaru ya. Halo, selamat datang. Oke, boleh yuk kita lanjut. Wah, ada Madiun juga. Keren-keren. Yang di Jogja boleh yuk kapan-kapan kita ketemuan gitu. Aku kebetulan di Jogja nih. Oh boleh, ngobdar kita ya Mbak? Oke, kita langsung aja ya Mbak Gi ya. Boleh. Ada Mas Kuku, halo. Izin sharing dulu ya Mas Kuku ya. Nanti kita chit-chat lewat apa namanya? Sesi tanya jawab kali ya atau bolehlah nanti kita DM-an atau tukeran nomor WhatsApp. Oke. Okay. Boleh yuk. Oke. Oke. Teman-teman, kita mungkin mulai dari sini dulu ya. Kita sama-sama tahu kalau dulu tuh kayaknya bisnis tuh sibuk banget. Kenapa aku bilang sibuk? Karena nggak hanya datang ke toko, tapi customer kita tuh bisa ngontak kita lewat WhatsApp, ada yang mungkin datang juga lewat DM IG, nanya ke TikTok. Sekarang ada banyak banget platform. Nah, teman-teman tuh udah ngerasain nggak? Kayak, aduh sibuk banget ya, harus jawab di sini, jawab di situ gitu. Nah, sekarang itu udah nggak sesibuk itu sebenarnya kalau kita mau cari tahu dan kenalan, bahkan berteman dengan Mbak Anggi. Karena fenomenanya udah makin ke sini makin lebih seamless ya kalau aku bilang. Semuanya itu sebenarnya bisa banget kita bikin jadi sesuatu yang lebih ringkas dan itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Karena menurut aku sekarang udah nggak zaman banget Mbak Agi dan teman-teman kita untuk kerja keras banget gitu kan, buka dashboard yang ini, habis itu buka dashboard yang ini, dan mostly di klien-klienku sering banget CS-nya itu malah ketelingsut. Ada yang tahu ketelingsut? Chatnya tuh malah nggak kebales karena memang sehektik itu merespon dan berusaha untuk kita fast respon real time di waktu itu juga untuk membalas. Nah, kita setuju dulu yuk kalau udah nggak zaman kita kerja keras, tapi sekarang mulai harus move ke kerja cerdas. Nah, ini tuh kalau disingkatkan dengan satu kata, itu bisa banget dengan kata omnichannel. Plus AI ya, baru-baru ini plus AI. Kayak di akhir penghujung tahun ini, ternyata makin update lagi, dan itu yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, kalau kita nggak boleh berhenti belajar sampai di sini, sampai di hari ini, tapi kita akan terus belajar bareng, bareng aku, bareng Mas Wahyu, nanti ada Mbak Enji juga, dan tim Pancake-nya, karena ekspektasi pelanggan terhadap apa yang kita tawarkan, bisnis kita, provide apa gitu tuh makin tinggi dan dinamis, terus berubah. Maka dari itu kita nggak boleh stop belajar. Boleh kita next lagi Mbak Anggi? Nah, aku mau tanya ke teman-teman, ada yang sepakat dengan statement yang ada di layar? Kalau yang nggak sepakat juga boleh banget loh, jadi kita makin seru diskusinya. Teknologi itu mempercepat layanan, sedangkan empati memperpanjang hubungan.
Tadi udah dikenalin sama Mbak Anggi, aku seneng banget ngobrolin perihal relationship antara bisnis ke customer-nya gitu. Karena di situ ada hubungan yang sangat menarik ya, simbiosis mutualism banget. Yang sebenarnya kalau kita benar-benar pelajari, itu enak banget teman-teman kita berjualannya. Jadi kita nggak kayak ada effort untuk berjualan. Oke, kita boleh next lagi. Boleh ya, sambil ramein room chat nanti kita diskusi di situ. Terus, kenapa sih kita harus bahas ini? Karena tadi yang aku bilang, perubahannya sangat dinamis ya, dunia customer service dan juga customer experience itu. Di penghujung tahun 2025 ini aja kita udah harus tahu tren apa nih 2026 nanti yang jangan sampai kita kalah cepat sama si kompetitor kita. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, kayak yang aku bilang tadi, nggak cuma datang ke toko, tapi mereka berinteraksi, mereka itu customer, sama kita itu lewat multiple channel ya. Dan di sini omni channel plus AI itu hadir bukan buat gantiin kita ya. Mindsetnya jangan sampai salah nih di apa ya? Dicernanya jangan sampai kayak wah, jadinya nanti posisiku tergantikan. Enggak sih, aku mau bilang walaupun sekarang teknologi itu makin canggih, balik lagi kenapa manusia menciptakan teknologi itu sendiri. Pasti ada reasonnya kan di balik itu. Salah satunya adalah memang menjadi partner kita biar kita juga bisa tetap nyambung dengan pelanggan kita lewat satu pintu, even itu multiple channel ya. Mereka ada yang tadi di marketplace, ada yang mereka mungkin ngontak kita lewat website, atau mungkin sekarang yang paling sering itu live ya. Live itu kan sekarang kayaknya udah jadi bagian dari keseharian kita, bahkan aku pun kayaknya kalau lagi santai, pas udah anak-anak udah tidur gitu tengah malam, malah di situ scrolling buat belanja apa ya hari ini, bahkan tisu aja aku beli lewat marketplace. Nah ini fenomena yang luar biasa banget sebagai orang yang suka banget memperhatikan customer behavior di setiap masa, aku melihat kayak wow luar biasa ya, sekarang itu malah ekspektasinya banyak pelanggan kita itu dia mendapatkan pelayanan yang sama, bukan hanya di let's say sekarang kalau kita utamain bisnis kita misalnya fast responnya di WhatsApp. Tapi enggak gitu guys. Sekarang mereka maunya di setiap lini yang mereka buka tentang bisnis kita, let's say misalnya di Shopee, mereka juga mengharapkan respon yang cepat sama cepatnya kayak WhatsApp. Atau kemarin ada salah satu klien aku rumah sakit gitu ya, dia bilang kayak gini, kita banyak banget dapat hard complaint, tapi tahu nggak hard complaint-nya dari mana Mbak Ina? Dari mana? Aku bilang dari Telegram. Kan kita nggak kepikiran standby satu admin khusus untuk Telegram gitu. Jadi ya serandom itu, tapi kita sebagai penyedia jasa pun harus paham ketika kita berani membuka platform kita, bisnis kita di channel itu, let's say tadi Telegram, ya berarti kita juga harus memikirkan bagaimana itu bisa berjalan dengan baik kan. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi omni channel itu bukan sekedar kita berani membuka banyak ya. Bisnis kita ada di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Tapi pas dikontak udah dicuekin. Nah, ini yang bahaya banget. Jadi aku mau garis bawahi di sini omni channel bukan sekedar kita hadir di multiple channel, tapi bagaimana kita tetap tersambung dengan mereka melalui banyak channel itu. Dan tadi yang aku bilang, ekspektasi menurut riset, ekspektasi pelanggan sekarang itu dia mau dilayani cepat teman-teman, cepat, tepat, dan terserah mereka mau lewat channel yang mana. Nah ini tantangannya. Terus kemarin ada klien aku juga yang ngomong kayak gini, berarti aku harus nyediain berapa admin? Ini aja aku udah belanja, sorry, ini aja aku udah belanja, apa namanya, HP untuk adminku udah sekian loh, ini sekarang nambah lagi nambah lagi nambah lagi. Nah, itu ketika kita belum tahu, ketika kita sekarang mulai mencari tahu di momen weekend yang produktif ini, nanti akan ketahuan kok hasilnya seperti apa ya. Jadi udah nggak perlu lagi kita boros-boros atau bahkan, banyak juga yang bilang, "Timku gemuk banget sekarang hanya karena media atau platform di luar sana itu semakin banyak nih, dan kita berusaha untuk tetap hadir menjangkau setiap generasi-generasi sesuai dengan platformnya." Oke, kita next dulu deh. Makanya di sini aku bilang kita udah saatnya kerja cerdas. Analoginya seperti ini teman-teman. Omnichannel plus AI itu ibarat kayak warung biasa, warung
sederhana ya, let's say warung nasi Padang gitu, itu berubah jadi restoran cepat saji, yang dimana dari segi omset pastinya akan lebih masif dapatnya, karena pelayanannya juga cepat, makin banyak orang atau customer yang bisa dilayani dalam tempo yang sangat singkat. Nah, omnichannel plus AI itu juga sama banget sama ini. Jadi, rasa dan customer experience-nya tetap human touch, tetap dimasak di dapur dengan racikan yang sama, bumbunya juga sama, bikin pelanggannya tetap loyal sama dia, tapi yang membedakan itu adalah sistemnya. Sistemnya di sini yang makin cepat dan efisien, ya. Jadi, ini tuh ngingetin kita untuk ngebandingin lagi personal tradisional versus sistematis sebenarnya. Contoh, teman-teman pernah nggak sih punya satu langganan warung gitu, seneng banget beli makanan di situ. Misalnya yang dulu kerjanya ngekos nih, atau misalnya waktu masih jadi mahasiswa ngekos, kalau di Jogja kan banyak banget nih Mbak Anggi, warung-warung. Misalnya, Bu, saya mau beli nasi gitu kan. Let's say tadi nasi Padang. Kuahnya kayak biasa ya Bu, setengah jangan sampai becek. Tambah sambal ijonya nggak usah terlalu banyak, tapi sambal ijonya inget dipisah ya Bu di samping lauk yang biasa. Oke, gitu kan. Bayangin kalau misalnya ibunya itu resign teman-teman. Apakah nanti pas dia datang setelah misalnya bertahun-tahun makan ke situ, terus Bu saya mau nasi padang yang kayak biasanya. Kayak biasanya, seperti apa? Nah, itu tuh ada dua orang yang dikecewakan sebenarnya. Satu, orang yang baru, pemilik bisnisnya kayak, ini dia kok kenapa kayak gini permintaannya ya? Yang kedua, karena dia nggak tahu sebelumnya dilayani sama misalnya ibu yang langganannya dia gitu. Pas ibunya udah nggak ada, di sini experience-nya berbeda teman-teman. Karena dia harus cerita dari awal lagi. Sambal ijonya segini, terus juga apa namanya kuahnya segini segini lauk favoritku, jadi dia kayak ngerasa wah aku padahal udah lama banget belanja di sini, kayak experience yang aku dapetin atau pelayanan pelanggannya kok jadi beda hanya karena pegawai warungnya ganti. Nah ini nih, atau mungkin kita lihat analogi lainnya, boleh ke sini Mbak Anggi. Next, ibarat kata juga omnichannel itu seperti ini teman-teman. Kita punya kayak barista favorit atau barista langganan kita yang bentuknya tapi digital. Kayak siapa di sini yang terbiasa kayak oke, matcha latte less ice ya, karena kita saking deketnya gitu, kita udah bilang toppingnya kayak biasa ya. Nah, omnichannel plus AI itu persis kayak barista digital, dia inget banget siapa kita, tahu kebutuhan kita, sukanya yang less sugar apa, yang normal sugar, terus juga dia berusaha untuk bantu layani kita sesuai keinginan kita. Jadi ini tuh kuncinya di sini adalah goals-nya, kenapa kita harus mulai memikirkan omnichannel dari tiap bisnis kita, itu gimana caranya biar tiap-tiap customer itu bisa kita treat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya mereka. Personal, lebih cepat, tapi juga banyak. Nah ini kuncinya di banyak. Dulu waktu aku masih sebagai seorang apa namanya happiness manager di salah satu perusahaan yang banyak banget apa namanya customernya gitu, itu lumayan bikin otak tuh kayak agak sedikit error ya. Apalagi kalau jumlah customer kita tuh udah mulai makin banyak teman-teman. Kita mau memberikan wow service dengan personalisasi sesuai dengan kebutuhannya mereka, tapi malah nggak bisa karena kayak daya ingat kita juga nggak sehebat itu. Walaupun kita udah coba untuk merekam datanya secara manual, tapi balik lagi manual, kalau misalnya lawannya adalah sistem, aku akan jauh lebih memilih sistem. Even mungkin saat migrasi awalnya akan repot ya. Itu aku sadar penuh memang akan ada effort yang luar biasa di situ, tapi setelahnya itu akan enak banget. Oke, kita boleh next lagi Mbak Anggi. Nah, aku pengen tanya nih sama teman-teman di room chat, boleh diramein yuk. Kira-kira menurut teman-teman omnichannel itu yang seperti apa? Dan aplikasinya di bisnis masing-masing tuh sekarang yang kayak gimana sih? Yuk boleh cerita di room chat. Nanti boleh banget Mbak Anggi, dua teman-teman kita yang sangat semangat pagi hari ini, kita kasih special gift yuk. Nanti aku yang kirim, Mbak Anggi yang pilih.
Oke, Silakan nanti wah, bisa. teman-teman pejuang cuan akan mendapatkan hadiah spesial dari Mbak Ina untuk teman-teman 2 orang ya, 2 orang teman-teman yang terpilih gitu. Oke. Nah ini, Betul betul, yuk diramein hmm, dulu, diramein. oke. Sudah, aku sambil bacain ya. Oke, boleh. Oke. Nih udah ada Kak Joni. Banggi boleh tolong bantu bacain? Oke, dari Kak Joni ya. Jadi omnichannel itu terfokus di satu tempat untuk berbagai Mhm. funnel. Nah, kalau Oke. teman-teman lain apa nih kira-kira omnichannel? Waktu itu aku pernah, soalnya katanya ada yang nanya, Mbak, omnichannel tuh cuma bukannya online dan offline ya? Gitu. Iya, betul 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 betul. Iya. Pasti ada yang bingung ya sama yang kayak gitu. Thank you banget yang udah jawab. Nah, menarik nih. Kak Rifki nih. Hai Kak Rifki. Omnichannel. Mengintegrasikan tarik Oke, orderan. Oke. Nice, omnichannel. nice. Aku Oke. dulu pertama kali belajar omnichannel kayaknya around 4 tahun yang lalu, 4 sampai 5 tahun yang lalu dari Pak Hadi Kuncoro langsung. Jadi kalau teman-teman berkesempatan boleh banget juga tuh belajar sama Pak Hadi Kuncoro, di-follow. Dia sering banget ngobrol tentang omnichannel dan luar biasa banget ilmunya. Oke, kita lanjut dulu. Thank you yang udah kasih insight-nya dan tadi luar biasa banget ada yang udah bener ya jawabannya. Boleh kita next dulu. Nanti kita Oke. akan simpulkan ya di akhir. Thank you. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke section AI dulu ya. Tadi kan omnichannel, terus judul webinar kita pagi hari ini kan plus AI. AI, partner bukan pengganti. Ini aku pengen mindsetnya jangan sampai salah ya teman-teman. Jangan sampai kita jadi skeptis, karena banyak banget mungkin kalau di tahapan teman-teman di sini udah di tahapan leader itu paham banget gitu bagaimana pentingnya kita untuk mulai menggandeng AI ini juga sebagai partner kita, sebagai kayak ibarat kata divisi tambahan atau tim tambahan. Kenapa? Karena banyak banget di luar sana yang kayak nanti kalau udah ada AI kita jadinya kepake nggak ya Bu? Nah di sini kemampuan organisasi, komunikasi organisasi kita sebagai leader harus bisa juga kita sampaikan ke mereka kalau jangan takut untuk belajar AI, itu malah akan mempermudah kerjaan kita. Karena nanti AI itu bisa bantu kita jawab pertanyaan, tapi tetap aja ya kita tuh dibutuhkan gitu untuk membuat obrolannya itu benar-benar seolah-olah bukan seolah sih, benar-benar manusiawi gitu. Karena pada dasarnya kehadiran AI ini secara global aku rangkumkan teman-teman itu untuk mempermudah kinerja. Nah, kalau di customer experience sendiri itu lebih concernnya diharapkan untuk membantu pekerjaan yang sifatnya teknis dan berulang. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan berulang itu kayak misalnya harga atau misalnya jadwal hari ini jadwal dokter siapa nih kalau misalnya di klinik gitu kan atau di rumah sakit. Terus layanannya ada apa aja, terus waktu kayak kayak gitu. Jadi itu bisa banget mulai kita kerucutkan siapa nih yang kerjain. Oke, kita lempar misalnya ke chatbot. Nah, nanti kerjaan kita yang manusia nyatanya itu tim yang udah keren-keren, udah terlatih, itu bisa handling sesuatu yang jauh lebih penting ya. Jadi kita mulai bisa berbagi energi di situ. Kalau AI nanti dia ngerjain hal-hal yang sifatnya teknis aja dulu gitu. Sedangkan kita nanti yang lumayan penting dan itu ada banyak banget. Bayangin waktu kerja kita itu kan 8 jam per hari let's say ya kalau di Indonesia. Ada yang lebih mungkin. Terus kalau kita misalnya masih skeptis dan nggak mau kenalan sama partner yang canggih ini, menurut aku kita akan capek banget sih teman-teman. Dan yang aku mau sampaikan juga peluang kita untuk dapetin omset atau melayani customer yang lebih potensial itu jadi makin kecil kalau kita nggak mau membuka diri terhadap perubahan yang ada. Dan faktanya inilah the future of CX itu, dimana kedepannya kita udah nggak boleh lagi skeptis dan nggak boleh lagi bilang nggak mau ah,
nanti dulu, toh belum belum banyak yang pakai di Indonesia. Hei, aku mau kasih tahu ke teman-teman, Indonesia selalu tertinggal dalam teknologi itu 4 sampai 5 tahun dibandingkan negara-negara yang lain. So, ini kita sebenarnya harus berterima kasih banget loh. Karena dari jujur aja aku banyak update-nya juga dari Pancake, karena Pancake itu official business partnernya langsung dari Meta dan juga TikTok pusat ya. Jadi ngapain kita harus nunggu itu hype dulu di bisnis Indonesia baru kita mau berbenah. Nah, itu. Boleh kita next dulu ya? Jadi aku appreciate banget sama dengan Mbak Enji tadi, aku appreciate teman-teman yang sudah hadir di sini karena kita sebenarnya lagi curi start teman-teman. Dan manfaatin relasi teman-teman dengan Mbak Enji and tim Pancake di sini untuk tahu lebih banyak seputar apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini aku kutipkan teman-teman, 70% dari global CX leader itu mereka menganggap AI sangat krusial dalam operasi CX 2 sampai 3 tahun ke depan. Yang dimana 2 sampai 3 tahun ke depan ini tuh lumayan ya kalau kita persiapkan dari sekarang. Mumpung belum berganti tahun ke 2026 nih. Bisa banget jadi proyeknya teman-teman nanti misalnya kalau di kantor teman-teman harus nggak boleh nih kalau kita nggak siapin apa namanya program kerjanya dari sebelumnya. Nah, ini waktu yang tepat untuk gimana caranya sekarang komunikasi dengan pelanggan itu udah mulai dipersiapkan pakai sistem, ya. Nah, for your information, Genesis ini sendiri adalah perusahaan pelopor di global, dia itu di Silicon Valley ininya, kantornya. Dia itu udah dari dulu ngutak-ngatik gimana biar customer experience itu bisa disistemasikan dan finally dia menjadi salah satu pionir dan perusahaan CX terbesar juga di bidangnya yang selalu bilang kalau guys udah bisa nih sekarang kita pakai sistem yang membuat kita tuh nggak perlu timnya terlalu gemuk dan terlalu menghabiskan banyak dana dan anggaran untuk memberikan CX yang atau customer experience atau pelayanan pelanggan yang itu incredible seperti itu. Boleh kita next lagi? Contoh nyatanya yang misalnya teman-teman nih, terlepas dari Starbucks itu lagi banyak diboikot dan lain-lain, aku cuma pengen kasih tahu ke teman-teman, Starbucks itu punya sistem program loyalty namanya Starbucks Reward yang dimana dia itu udah pakai AI sebenarnya karena dia punya aplikasi loyalty yang berbasis AI. Jadi namanya itu Deep Brew. Nah, Deep Brew itu sejenis engine AI yang bisa memprediksi next kita nawarin apa nih ke setiap pelanggan kita. Even dia udah punya jutaan pelanggan di seluruh dunia, dia goals-nya di sini membuat sistem biar setiap ada customer yang datang itu seolah-olah dekat dan seolah customer ini tuh udah dikenal banget gitu loh sama si tiap-tiap baristanya. Dan di sini fungsinya tidak untuk mengganti peran si barista Starbucks-nya, tapi lebih kayak oh oke, aku bisa dibantu sama si engine AI ini untuk oh dia udah sering beli ini, dia udah sering let's say kalau siang itu pesennya frappuccino, kalau dia misalnya datangnya malam, let's say Ina ya, kalau Ina nih datang ke Starbucks terus misalnya malam itu pesennya yang hangat misalnya, anggaplah hot matcha. Jadi semua interaksi atau semua transaksi sebelumnya itu didengarkan, direkap, diarsipkan, yang dimana itu menjadi data yang diolah untuk kebijakan customer experience berikutnya. Yang dimana sekarang kalau kita buka aplikasinya, Hai Ina, sekarang Jogja lagi 32. Sekarang kan panas banget ya di Jogja teman-teman for your information. Jadi misalnya 35 derajat nih, mau aku bikinin let's say tadi kalau panas aku sering pesannya misalnya frappuccino dengan less ice kayak gitu loh teman-teman, jadi udah sampai di level kayak gitu pelayanannya. Nah, Shepora juga sama. Shepora itu dia punya virtual artist dari augmented reality. Jadi kalau teman-teman pergi ke Shepora, dia udah punya alat untuk ngecek, oke, fondi kita berdasarkan warna kulit kita cocoknya pakai yang apa.
Terus kalau misalnya lipstick, kalau di tempat lain mungkin kan kita harus cobain testernya ya, yang di mana testernya itu mungkin udah pernah dicoba sama orang lain dan siapa tahu kita agak, kurang berkenan makainya karena udah kita nggak tahu kan, mungkin ada yang penyakit kulit atau apa gitu, kita lebih berhati-hati. Sephora udah memikirkan itu lebih dulu dengan dia bikin virtual artist lewat AR tadi, augmented reality. Jadi kayak cuman pakai layar HP aja atau layar yang disediain di outlet mereka, kita udah bisa ganti-ganti foundation tanpa kita perlu apply ke kulit kita langsung. Kita bisa coba mix and match warna lipstick yang sesuai dengan color tone kita tanpa kita harus coba langsung. And that's AI. Dan ada banyak banget contohnya teman-teman di Indonesia bisa dilihat. Boleh next slide. Kalau aplikasinya nih, yang paling sering di Indonesia itu ada chatbot plus human care, itu udah dipakai sama Tokopedia dan banyak juga ya, ada Shopee dan lain-lain. Terus juga ada CRM system plus personalized promo dari Kopi Janji Jiwa. Itu juga dia berusaha untuk memprediksi kita tuh next baiknya ditawarin apa dengan mereka nge-record semua proses atau transaksi pembelanjaan kita di sebelumnya. Terus juga ada WA Business, auto replay plus reminder service untuk beberapa jenis salon kecantikan. Nah, ini makanya kita bahas ini tuh mengkerucut ke bisnis jasa karena memang ini sangat menurut aku ya, sangat fit in banget sih sama bisnis jasa. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi sama Mas Wahyu dan Mbak Anggi kayak gimana sih aplikasi realnya gitu ya. Boleh kita next dulu? Nah, kata kuncinya sebenarnya apa yang kita bahas di hari ini adalah kita membutuhkan AI untuk memprediksi, teman-teman. Jadi, kenapa sih ada kata prediksi dan kenapa ini erat banget kaitannya sama customer experience? Karena customer experience itu sifatnya bagaimana kita memberikan pelayanan yang proactive services. Proactive services itu tentunya beda dengan customer service yang di mana kalau customer service atau CS versus CX itu pasti beda ya. Kalau CX itu lebih ke proactive service. Kalau CS itu lebih ke reactive service. CS, halo Mbak, saya ada keluhan nih, kemarin saya pesan ini, tapi yang datang ini. Nah, itu kan ada problem langsung report. Makanya react. Kalau kita ngomongin customer experience, itu nggak boleh terjadi sampai mereka nelpon kita. Tapi gimana caranya sebelum itu terjadi, kita udah coba provide mereka dengan berbagai macam gitu. Termasuk di sini kita berusaha untuk membenahi, melengkapi, menyempurnakan customer experience di bisnis kita dengan tren yang kemungkinan di masa depan itu bakal hype atau bakal dipakai banget, yaitu AI. Nah, tantangan di lapangannya seperti ini bisa dibaca ya, pelanggan makin demanding, ekspektasinya mereka terhadap kita itu adalah dilayani cepat plus personal. Terus ketergantungan pada sistem juga kadang bikin kita tuh jadi lupa atau bahkan kehilangan sentuhan humanisnya. Nah, itu hati-hati juga, jangan sampai semuanya full AI. Nah, ini nggak aku sarankan juga gitu, harus ada human agent-nya juga. Nah, harus balance antara efisiensi yang kita maksud tadi sama empatinya. Tetap harus ada orang di balik layarnya yang mengontrol itu semua. Gimana sih prom yang oke, gimana sih apa namanya kita masukin kalimat-kalimat yang nantinya bisa diolah sama AI-nya untuk dijadikan kalimat sapaan atau jawaban atas beberapa pertanyaan yang misalnya berulang, sering ditanyakan gitu, frequently asked question-nya kayak gitu. Nah, itu perlu banget balancing di sini. Boleh kita next, Mbak Anggi? Nah, ini dia yang aku bilang balance tadi. Jadi, teknologi pastikan untuk hadirnya mereka itu untuk mempercepat, bukan menggantikan ya. Dan boleh kita next dulu? Ini dia framework-nya. Jadi ini aja yang perlu diingat teman-teman. AI itu fungsinya untuk listen, mendengarkan, mengarsipkan beberapa hal-hal sifatnya yang itu perlu kita ketahui tentang si customer kita. Terus yang kedua itu human-nya tetap harus ada. Tetap harus ada kita yang dimana di situ berfungsi untuk connect and reconnect.
Jadi kayak kalau misalnya itu udah nggak bisa di-handle sama AI, disitulah kita hadir gitu loh, sebagai orang yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaannya mereka. Nah, terus yang ketiga, ada data dan sistem yang di situ tujuannya untuk personalisasi. Di mana ketika kita berhasil mengumpulkan data-data dan kita ubah itu atau kita masukkan itu ke dalam sistem kita, harapannya kita bisa melayani mereka benar-benar seolah sahabat kita sendiri gitu. Even padahal sebenarnya mereka nggak tahu di balik layar mereka dilayani oleh mungkin 3-4 orang yang berbeda, tapi tujuan utamanya omnichannel di sini itu adalah jangan sampai mereka ngerasa dilempar-lempar, mereka hanya taunya ini kita terintegrasi dan dilayani oleh satu orang. Nah, games-nya di sini, challenge-nya kita itu di sini, makanya kita butuh sistem itu. Terus yang keempat, experience, yang dimana nanti dari data-data yang udah kita kumpulkan, kita bisa tahu, oh orang tuh senangnya dibeginiin nih, so next kita ubah yuk kebijakan kita terhadap hal yang kayak gini gitu misalnya. Jadi harus kita bikin mereka menjadi the only one gitu loh, biar mereka kayak ini nggak akan pernah aku dapetin experience yang sama ketika aku misalnya berbelanja di sorry, misalnya aku pakai jasa dental di Sky Dental tadi, Banjarbaru di sini, sama misalnya di dentis yang lain gitu. Jadi harus ada faktor pembeda dan kalau customer kita ribuan, lebih dari 100 aja itu kita udah nggak bisa ingat kan mereka itu personanya seperti apa, makanya kita butuh sistem. Boleh kita next lagi? Nah, ingat pelanggan datang karena produk, tapi bertahan karena manusia di baliknya. So, jangan sampai kalah empati sama ChatGPT. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku mes ya, siapa sih dalang di balik ChatGPT? Setiap kita nanya sesuatu gitu, duh, aku sakit gigi nih, udah 3 hari. Terus sakitnya tuh sampai bikin kepala cenat-cenut. Itu kenapa ya? Kapan harus ke dokter? Let's say, kita masukin prompt yang kayak gitu. Yang dijawabnya bukan kayaknya 3 hari, kalau lebih dari 3 hari kamu harus ke dokter deh. Bukan kayak gitu dulu, tapi di awalnya pasti dia ngomong apa teman-teman? Duh, kasihan banget, pasti menyiksa ya rasanya. Iya nggak? Jadi ChatGPT aja itu udah berusaha sangat empati banget loh terhadap semua pertanyaan kita. Jangan sampai kita yang benar-benar belum pakai sistem aja itu udah tidak menunjukkan empati atau malah empati gitu ya. Jadi di sini nih tantangan kita. ChatGPT aja di setiap pertanyaan itu udah mulai memberikan empatinya gitu. Apapun yang kita tanya pasti dia akan jawab dengan psychologically dulu gitu kayak aduh sakit ya, wah pasti rasanya tidak nyaman ya, kayak gitu kan. Nah itu dia, dan ini kesimpulannya dari apa yang kita bahas di pagi hari ini. Jadi kesimpulan The Future of CX itu sebenarnya human plus AI plus empathy. Jadi walaupun nanti kita beralih migrasi pakai sistem, tetap aja kita butuh kok yang namanya peran human agent-nya di situ. Nah, terus AI juga bukan pengganti tapi partner. Terus poin kedua adalah omnichannel itu goals-nya koneksi dan integrasi, bukan sekedar banyaknya channel kita ya. Terus yang ketiga, chatbot bantu kerjaan jadi ringan, terus manusia jadi jauh lebih fokus ke hal yang penting. Kita berbagi energi di sini. Nah, terus yang keempat, data bikin pengalaman atau experience itu jadi makin personal. Jadi kita butuh banget untuk collect data sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ini udah banyak banget dilakuin sama teman-teman pebisnis yang aku kenal ya. Selama ini udah banyak data nih. Tapi bingung ngolahnya Mbak Ina. Nah, itu dia ya. Itu dia, makanya kita butuh sistem. Dan honestly teman-teman kalau sistem itu banyak juga beberapa klien aku yang pengen bikin sistem sendiri, tapi itu tidak mudah dan juga tidak murah. Makanya kalau misalnya mau belajar dulu nih, ada baiknya langganan dulu aja daripada build atau apa namanya develop sistem sendiri tuh benar-benar tidak murah dan tidak mudah sih. Itu yang bisa aku sharingkan. Poin kelima, cepat, tepat, tapi tetap hangat. Itu goals-nya ya sekarang. Karena ekspektasi pelanggan kita adalah seperti poin 5 ini. Terus yang keenam, AI juga perlu dilatih terus. Sama kayak manusia, dia juga butuh training, jadi butuh dipakai terus. Poin ketujuh,
keamanan dan kepercayaan customer kita nomor satu. Jadi nanti kalau bisa kita juga mulai mengkomunikasikan kalau kita pakai AI dan untuk data-datanya mereka gimana caranya saat kita mau olah itu juga kita harus bisa meyakinkan ke mereka kalau ini demi keamanan dan kenyamanan service berikutnya kok kayak gitu ya. Jadi tetap harus minta izinnya mereka karena ini sesuatu yang cukup sensitif juga. Terus yang terakhir, yang menang adalah yang bisa adaptif teman-teman ya. Jadi boleh next terakhir. Saran aku karena udah tahu informasinya, good newsnya ini udah ada di Pancake semua. Jadi nggak perlu develop sistem sendiri yang aku bilang tadi jauh lebih lama waktunya, rumit dan juga butuh biaya yang lumayan besar. Nah, itu dia dari aku. Nanti kalau untuk perihal Omnichannel plus AI yang lengkap, terus juga ada tambahan fitur dari AI chatbot ya, bot apa ya tadi namanya Mbak Anggi? Nanti Mbak Anggi aja deh yang jelasin ya. Atau ada Mas Wahyu juga nih. Sorry Mas Wahyu, aku kebanyakan ngomong. Nanti kita coba simak lagi juga dari perspektifnya Mas Wahyu, karena Mas Wahyu juga keren banget di bidangnya dia nih. Nanti kita tanya-tanya banyak hal untuk aplikasinya gimana ya, biar langsung bisa kita praktekkan hari ini juga. Thank you, Mbak Anggi, aku kembalikan ke dirimu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina. Oke, jadi izin simpulin dikit ya pejuang cuan. Jadi teknologi itu mempercepat layanan, sedangkan empati itu memperpanjang hubungan. Jadi banyak channel penjualan itu bisa bikin teknologi kayak penting banget gitu, krusial banget, karena semuanya bisa di satu pintu, satu wadah, semuanya terpusat gitu ya. Kemudian peran AI juga menjadi penting supaya bisa ngebantu kita untuk proses pelayanannya agar lebih, cepat, tepat, tapi pendekatan humanis jangan sampai ditinggalin, jangan sampai dilupain supaya nggak cuma cepat dan tepat, tapi juga tetap personal dan manusiawi. Tadi keseimbangan inilah yang menurut Mbak Ina penting banget gitu. Dan yang bisa saya tambahin mungkin juga tidak semua jenis bisnis bisa dipasang chatbot AI ya, dan mungkin lebih tepatnya tidak semua proses bisnis bisa dipasang chatbot AI gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu dulu proses bisnis kita, customer behavior kita, customer journey bisnisnya kita seperti apa, baru kita bisa terapkan dan, maksimalkan dengan teknologi. Nah, sekarang kita akan belajar nih dari sisi teknologinya, dari sisi pendekatan untuk teknisnya bersama dengan Coach Wahyu. Nah, beliau ini juga salah satu mentor di, sebuah perusahaan konsultan ya, Incentric namanya. Beliau juga seorang CRM ecosystem designer. Jadi sudah ada puluhan bisnis yang dimentorin langsung gitu sama beliau. Oke, langsung aja kita panggil Coach Wahyu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Mbak Anggi? Senang ketemu lagi. Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Suara saya aman ya? Soalnya saya ngerasa suara saya kayak masih di dalam air. Oh, agak-agak bindeng sih. Agak bindeng ya? Oke. Katanya kalau bindeng lebih berwibawa sih katanya. Oh, baik. Katanya. Baik, Mas. Oke, mungkin, boleh di-share screen ya, Mas, ya? Oke, saya share ya. Iya. Bentar. Oke. Oke, udah muncul? Muncul, muncul, muncul. Udah. Oke. Oke, saya mulai sekarang atau mungkin sekarang atau 50 tahun lagi Mbak Anggi? Aduh, jangan dong lamaan. Sekarang Aman. aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Anggi. Tadi Mbak Ina juga sebenarnya udah dirangkum semua sama Mbak Ina ya. Sudah diborong habis. Jadi saya Belum, oke, belum, belum, mantul-mantul belum, aja. belum. Oh, belum. Tolong, Coach. Kita butuh jamuannya nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Jadi hari ini kita ngomongin tentang omni-channel dan AI. Saya akan lebih banyak ngomongin tentang AI dan apa sih yang perlu disiapin sama teman-teman biar immerse-nya ke AI itu akan lebih smooth gitu ya. Karena bagaimanapun juga AI ini adalah tools yang tadi ya harusnya itu mempercepat apa yang sudah kita kerjakan secara rutin seperti itu, bukan menggantikan tim kita. Oke, saya langsung masuk aja nih, Bang Gi ya.
Monggo monggo. biar lebih banyak diskusinya ya. Boleh, ini kayaknya teman-teman banyak pertanyaan juga. Oh iya, boleh boleh langsung ditanyain aja, ditulis aja ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ada Mbak Ina, ada saya nanti, dan Bangki yang akan bahas bareng-bareng. Oke, tapi yang saya sharing hari ini adalah AI Power CRM. Jadi kita ngomongin tetap ngomongin CRM, tapi sekarang disupport oleh AI. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ina ya, kalau 70% perusahaan yang menggunakan CRM akan disupport AI dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Dan lucunya saya dapat data yang atau mungkin hasil riset yang mirip-mirip ya. Tapi angkanya lebih gede, ya sekitar 81% kalau nggak salah. Nanti ada di slide-nya di sini juga di tahun 2030. Jadi hampir semua perusahaan nanti akan pakai AI. Sebelum masuk ke situ saya akan sharing sedikit ya. Kemarin saya nyoba browser namanya Comet. Comet ini disupport oleh Perplexity AI. Dan di browser ini itu sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan otomasi. Jadi teman-teman tinggal buka Comet, terus kemudian, Comet bukain Google, dia akan buka Google. Oh, bukain Shopee, dia akan buka Shopee. Cariin dong buku tentang customer service, dia akan nyari, terus tolong dong masukin ke keranjang, dia akan masukin ke keranjang. Sepinter itu hanya untuk sebuah browser. Nah, ini menarik ya, ketika kita sebagai buyer memanfaatkan AI, dan kemudian mungkin teman-teman punya bisnis memanfaatkan AI, akhirnya ke AI-nya yang berkomunikasi. kita kita sebagai human hanya sebagai konsumtif aja gitu ya, tapi gimana pun juga nanti perkembangan ke depan kita nggak tahu seberapa gilanya, jangan sampai kehilangan sentuhan humanis ketika kita berinteraksi sama people ya. Bagaimanapun juga AI nggak akan pernah bisa menggantikan relationship antara kedua manusia, antara brand dan konsumen, nggak akan pernah menggantikan hubungan relationship yang kuat. AI hanya mempercepat, hanya menjadi katalis ketika terjadi transaksi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang slide saya nggak sebanyak Mbak Ina, ya, nggak sebanyak tulisannya. Jadi teman-teman silahkan sediakan pensil dan kertas jika ada insight yang lewat, monggo silakan ditulis gitu ya. Jadi kalau di share share screen, sorry, di share materinya cuma gambar tok, nggak ada tulisannya. Jadi silakan nanti ketika ada insight-insight atau mungkin ada pertanyaan bisa ketikkan di kolom chat ya. Kalau ada insight yang bagus silakan ditulis. Nah, mungkin sebelum saya ngomongin AI, saya ngomongin dulu CRM dari sisi teknologinya. Mundur di beberapa dekade. Ya. Di sebelum tahun 90-an kalau kita ngomongin teknologi CRM, teknologinya sederhana, hanya sebatas pensil dan kertas. Ketika ada customer yang beli ke kita, itu dicatat. Mungkin tadi Mbak Ina cerita tentang barista dan warung langganan. Mereka pakai daya ingat. Teknologinya sederhana, ingatan manusia atau mentok-mentok ditulis di kertas gitu ya, sebelum tahun 1990. Masuk ke tahun 1990, Microsoft, IBM, mereka mulai bikin database ya. Jadi mulai nge-record customer mereka, behaviornya, activity-nya, penjualannya, itu masuk ke sistem, mulai dicatat. Itu tahun 1990. Masuk ke tahun 2010-an, awal 2000, mungkin tahun 2011, 2012, software as a service seperti kayak HubSpot, kayak Salesforce, itu udah mulai masuk. Di situ ternyata nggak mulai mencatat doang, tapi mulai bisa menganalisa. Ini customer mau beli apa nih nextnya? Ini customer behaviornya seperti apa nih? 3 bulan 3 bulan ke depan mau beli apa? 6 bulan ke depan ada potensi hilang nggak? Itu sudah bisa diprediksi. Contoh mungkin cerita yang paling simpel di tahun 2012 yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari saya atau mungkin dari sumber yang lain, itu yang terjadi di Target. Di Target itu sudah melakukan predictive analysis dengan menggunakan waktu itu teknologinya pakai machine learning ya, behaviornya analisisnya menggunakan kalau nggak salah AI juga apa ya namanya saya lupa, pokoknya machine learningnya mereka menggunakan itu. Mereka memprediksi kehamilan seorang remaja di suatu kota ya, di Target itu. Mereka memprediksi kehamilannya sekian. Padahal keluarganya sendiri itu belum tahu gitu ya tanda-tanda kehamilan tersebut. Tapi si Target sudah bisa memprediksi dengan cara mengirimkan promo-promo yang berkaitan dengan keperluan anak. Ngirimin promo popok, ngirimin promo tentang susu bayi dan seterusnya. Padahal di keluarga itu waktu itu belum tahu kalau si remaja ini hamil. Tapi si target tahu, mungkin ngeliat behaviornya ya.
mungkin sebulan sekali beli produk kewanitaan, terus kemudian 3 bulan terakhir tiba-tiba nggak jadi beli, terus kemudian pembeliannya ngarah ke kebutuhan ibu hamil dan seterusnya. Jadi si target membaca itu. Dan itu tahun 2012. Bayangin tahun sekarang seperti apa. Dan kemarin saya nyoba itu sebenarnya gampang banget ya. Teman-teman tinggal ngumpulin database yang sudah ada, ya customer behavior-nya atau mungkin record penjualan 3 bulan terakhir dan lengkap dengan nama dan nomor WA-nya, itu masukin ke ChatGPT. Tolong dianalisa dong, ini pembeliannya kira-kira 3 bulan ke depan forecast-nya seperti apa ya. Itu sudah bisa untuk mengetahui secara dasar, oh barang yang nanti dibeli kemungkinan ini nih. ChatGPT sudah bisa melakukan itu. Kemarin saya nyoba, tapi dengan syarat lagi dengan jadi nggak harus nggak AI ya, entah itu GPT, entah itu Gemini, entah itu Perplexity, entah itu Grok, apapun jangan ditelan mentah-mentah karena basicnya ya pengetahuan mereka itu bisa dibilang ya bias gitu ya, nggak mutlak. Kadang-kadang juga beberapa teman saya bilang itu halu gitu ya, hasil risetnya atau mungkin hasil yang disampaikan itu sedikit halu, ngambang gitu ya, nggak langsung on point seperti itu. Jadi tetap harus dikaji ulang. Tapi yang pengen saya sampaikan itu bisa gitu ya, dengan data yang sudah teman-teman miliki dimasukkan ke situ, analisisnya jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, sekarang di tahun AI itu nggak hanya sebatas menganalisa behavior, nggak hanya sebatas memprediksikan, tapi AI-nya turun langsung. Kalau sebelumnya hanya di balik layar, oh kamu harus gini loh, oh gini loh cara memperlakukan customermu loh, oh gini loh kayaknya customermu ini 3 bulan lagi hilang loh. Tahun kemarin masih seperti itu. Tahun ini sudah turun lagi, ya, sudah jadi agent, udah connect langsung ke customer, sudah berinteraksi langsung sama customer. Bahkan di satu bisnis ya, di milik teman saya, itu semua CS-nya dipangkas jadi AI. Kebayang nggak ya teman-teman ya? Semuanya jadi AI gitu. Dengan nested prompting. Nah ini yang sudah bisa dilakukan juga di Botcake maupun dan di N8N ya. Jadi kalau misalnya teman-teman googling tentang agentic AI, mungkin yang paling atas, yang paling muncul seringnya itu N8N, N8N, atau mungkin Zapier. Nah sebenarnya di Botcake pun juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Dengan cara nested atau mungkin flow-nya ya. Kalau teman-teman ada pengguna Botcake di sini, setiap flow-nya itu pakai prompt, di prompting. Misalnya nih teman-teman, oh kalau ada customer yang masuk itu ditanyain namanya. Kalau hanya sebatas pakai bot chatbot, template-nya akan sama. Halo Kak, saya berbicara dengan Kakak siapa ya? Itu mungkin template-nya akan sama ketika berinteraksi di semua customer. Tapi kalau itu digantikan oleh prompt dengan masing-masing customer nanti akan berbeda. Halo Kak, selamat pagi. Ini saya lagi berbicara dengan siapa ya? Nanti kalau besoknya di chat lagi, halo Kak, ini dengan siapa ya? Mungkin saya sedikit lupa atau seperti apa. Itu bisa di prompting seperti itu. Jadi interaksinya akan lebih terasa manusia gitu ya. Ingat, tapi nggak bisa menggantikan peran manusia, nggak bisa menggantikan peran relationship yang dijalin antara people dan people. Nah, tadi saya cerita sedikit, AI ini awalnya ya dengan predictive analisisnya itu membantu di balik layar. Tapi sekarang itu sudah turun menjadi agent, sudah berinteraksi secara langsung. Para business owner memanfaatkan itu untuk menggantikan beberapa tim CS-nya, untuk membantu tim CS-nya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Seperti yang disampaikan Mbak Ina tadi, mungkin sekitar 70-80% akan digantikan sama AI biar cepat. Kayak mungkin tadi, oh tanya jadwal dokter, tanya jam buka, tanya resep, tanya resep jangan ya, nanti ngaco lagi. Tanya alamat mungkin, tanya sosial media, itu bisa digantikan oleh agent dengan pengetahuan-pengetahuan dasar. Alasan yang pertama, ya pasti 24/7 itu hidup terus, nggak ada tidurnya. Nggak ada matinya, kecuali memang servernya tutup ya. Cloudnya terbakar atau seperti apa, mereka akan stop. Alasan yang kedua, low maintenance. Mungkin dari sisi business owner, nggak perlu capek-capek untuk ngeluarin, mungkin ada tunjangan yang tertentu. Mungkin bonus-bonus tertentu. Nggak perlu pakai seperti itu. Ya. Tapi dari sisi customer, ini mungkin saya ngomongin tentang negatif balance ya antara positif dan negatifnya dulu ya. Tapi lama-kelamaan customer akan bisa membedain kok. Mana ketika kita berinteraksi sama AI, mana kita berinteraksi sama people yang beneran.
Makanya perlu dibalancekan. Tadi kata Mbak Ina harus balance. Ketika pertanyaannya mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar, AI-nya yang turun tuh. Nanyain alamat, nanyain jam buka, nanyain mungkin minta nomor antrian atau apa gitu yang simpel-simpel AI bisa turun. Tapi ketika mungkin sudah mulai konsultasi, misalnya nih di klinik gitu ya, di klinik gigi, untuk tanya dokternya yang available, eh, kita bisa pakai AI untuk atau mungkin agent AI untuk menjawab pertanyaan itu. Oh, bukanya jam sekian, Pak. Oh, nanti dokternya ini datanya jam sekian. Itu bisa pakai AI. Tapi ketika customer sudah mulai, Kak, ini bisa dipercepat nggak? Ini gigiku mulai terasa sakit nih, mata mulai ada kedutan atau mungkin mulai memerah. Itu jangan AI yang jawabin, bisa-bisa jawabannya ngaco gitu ya. Mau mungkin disaranin langsung obat paracetamol atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin penanganannya salah dan seterusnya. Jadi ketika mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu konsultasi, human agentnya yang turun gitu ya. Nah ini beberapa klien kami di Incentric itu juga sudah menerapkan hal yang serupa gitu. Jadi ketika baru onboarding di awal, ya itu baru eh, nanya-nanya di hal yang basic, AI-nya yang turun, tapi ketika sudah percakapannya banyak pertanyaan, mungkin misalnya sekitar tiga atau dua pertanyaan yang berurutan, itu human agentnya yang turun untuk menghindari tadi AI-nya terlewat inisiatif untuk memberikan saran gitu ya. Waktu itu pernah eh, produknya itu skincare, si customernya cerita, oh kemerahan ini, nih. Disaranin satu produk, Pak, Kak bisa pakai serum kami, ini. Khasiatnya seperti ini. Padahal di toko itu tidak jualan serum. Jadi terlampau inisiatif untuk ngasih solusi gitu. Jadi tetap harus balance antara AI-nya dan human AI, human agent-nya seperti itu. Dan yang kedua tadi ya low maintenance karena mungkin nggak ngambekan gitu, ya. Mungkin nggak BTA dan seterusnya. Atau mungkin kayak tadi ya mungkin berurusan sama tunjangan dan lain-lain itu kita sebagai business owner nggak perlu menyediakan itu dan seterusnya. Itu AI as a agent. Ya. Pertanyaannya, bisakah AI agent ini menggantikan people? Jawabannya tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Mungkin bisa koeksis ya kalau bahasanya Mbak Anggi dan Pancake ya koeksis. Kalau bahasanya Mbak Ina itu sebagai partner. Jadi nggak bisa menggantikan 100%, tapi bisa mewakili beberapa tugas yang sifatnya berulang. Mendelegasi tugas yang sifatnya itu terus terjadi beberapa waktu gitu ya. Kalau saya nyebutnya AI itu sebagai co-pilot. Ya, jadi tetap kita sebagai pemegang kemudinya nih. AI-nya itu sebagai co-pilotnya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat Rally Dakar gitu ya, ada drivernya yang di samping itu ngelihat peta tuh, nunjukin arahnya kemana, 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 kemana. Kalau co-pilot mungkin juga seperti itu. Pilotnya yang mengendalikan pesawat, co-pilotnya mungkin menunjukkan arah, naik turunnya, elevasinya. Di depan ada badai mungkin ngatur arah dan semuanya. Ya, ada co-pilotnya. Ini yang akan kita manfaatkan AI itu untuk sebagai co-pilotnya. Sama seperti yang disampaikan Mbak Ina tadi, frameworknya saya sangat setuju sekali. Yang pertama, itu banyak-banyak listen ya untuk AI-nya. Ini kita gunakan, kita bisa memanfaatkan AI untuk sentiment analysis. Contoh, teman-teman bisa buka Grok ya. Grok itu AI-nya dari X ya, X Twitter. Itu teman-teman bisa tanya, brand brand ini sentimennya seperti apa sih, positif atau malah negatif? Tolong carikan pendapat orang-orang atau mungkin dari influencer tertentu. Itu sudah bisa mencarikan gitu ya. Oh, brand ini lagi naik karena sering ngangkat isu ini. Itu bisa si Grok karena apa yang dibaca itu real time, apa yang ditweetkan sama orang. Atau mungkin salah satu perusahaan itu saya nggak bisa menyebutin nama perusahaannya di sini ya. Tapi mereka punya sebuah teknologi. Ketika telepon sama customer, si AI-nya itu bekerja. Jadi ketika mungkin nadanya naik, nadanya turun, mulai ada jeda di setiap pembicaraan, si AI ini bisa membaca, oh kayaknya customermu ini lagi marah deh. Kayaknya bentar lagi komplain nih. Kayaknya customermu ini lagi sedih deh. Coba dihibur, coba ditanyain. Itu AI-nya sudah bisa membaca itu gitu ya. Emosinya sudah bisa kebaca dari hanya sebatas suara. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama, mungkin terbatas. Seperti ketika mungkin ekspor chatnya teman-teman ya yang dari WhatsApp atau mungkin record dari percakapan terakhir.
dimasukin di AI, terus coba cari apa yang dirasain customer waktu itu, waktu ngobrol, apa yang paling sering ditanyain, dimasukin aja, itu bisa gitu ya. Sentiment analysis. Jadi kita tetap menggunakan empati sebagai people, ya. Tapi kadang mungkin karena customer kita banyak, customer kita nggak cuma satu dua, customer kita ribuan, puluhan ribu, ya kita perlu bantuan AI gitu ya untuk menganalisis lebih masif ya bagaimana apa yang dirasakan sama customer kita ketika berinteraksi sama tim kita. Contoh mungkin kita ada satu orang, dua orang di tim kita kok nggak perform ya. Tim CS kita kok nggak perform ya. Coba deh semua chatnya dikumpulkan, daripada mungkin teman-teman ngeliatin satu persatu, diekspor chatnya dari Pancake bisa ya, ekspor chat terus kemudian dimasukkan ke AI. Tolong dong coba analisa customer-customer yang chat dengan CS ini, itu sentimennya seperti apa, respon rate-nya berapa lama. Coba kita komunikasi dengan AI-nya seperti itu, jadi nggak hanya sebatas menanyakan ide atau mungkin cara komunikasinya, tapi kita coba tadi sentimen analisisnya, apa yang dirasakan customer. Coba kita banyak-banyak listen ke customer, itu bisa banget. Kemarin saya coba pakai Gemini, beberapa chat saya ekspor ke Gemini, itu bisa, oh customer ini tuh lagi apa namanya, tone bicaranya singkat-singkat gitu. Coba eh, dari sisi kamu lebih banyak menggali gitu. Itu bisa dari sisi dari Gemini bisa. Dan saya yakin AI lain juga bisa. Ya, sentiment analysis digunakan untuk mendengar. Yang kedua, pendekatan humanisnya, data driven personalization. Ya, ini menarik ya. Jadi saya juga baru kemarin ada sama Mas Jeffrey juga ya, sales konsultan kami di Incentric. Kita nyoba-nyoba untuk coba sih kita database customer yang gede ya. Kemudian kita masukkan ke Gemini AI. Terus kemudian kita bikin buyer persona secara umum. Terus kemudian kita tanya pendekatan yang cocok untuk buyer persona ini seperti apa gitu. Ya, caranya cukup lucu-lucu gitu ya, dan beberapa itu nggak kepikiran kita sebelumnya. Jadi ketemu nih buyer personanya itu banyak yang beli kue itu untuk ulang tahun. Ini saya studi case-nya waktu itu toko roti ya kemarin ya. Pembeliannya untuk kue ulang tahun cukup tinggi, rasanya sekian 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 sekian, rasanya sekian, rasanya ABCD ABCD. Rasanya APCD, terus kemudian di database itu juga ada untuk peruntukannya siapa. Disaranin tuh sama AI-nya. Kamu kalau misalnya mau interaksi sama customer ini, jangan nyebut nama, tapi coba tanyain kabar si yang ulang tahun gitu. Misalnya, so si bu ini ulang tahun, beli kue ulang tahun untuk anaknya. Cobain dong tanyain kabar anaknya seperti apa gitu. Dan langsung dibilang tuh anaknya namanya ini gitu, ulang tahun keberapa, sukanya kue ini gitu. Jadi si AI ini sudah bisa untuk menyarankan itu gitu ya. Jadi ketika kita berhubungan sama customer itu sudah personalized banget. Misalnya nih teman-teman punya eh, data customer cukup lengkap ya, dari nama, alamat, terus mungkin domisili ya, domisili, terus kemudian preferensinya seperti apa yang mereka tonton, apa yang mereka ikuti, sosial medianya seperti apa. Terus kemudian kita coba tanyakan ke AI-nya. Kita upload ke mungkin ke Google ke Notebook LM atau mungkin ke Gemini gitu ya atau mungkin ke ChatGPT. Coba kita tanya topik apa nih yang cocok untuk ngobrol sama customer ini, itu sudah bisa tuh untuk memberikan opsi A B C D gitu ya. Oh, ngobrolnya tentang sport, ngobrolnya tentang olahraga. Oh, kalau bapak-bapak ngobrolnya mungkin tentang hobinya mancing, atau mungkin oh kita ngelihat database-nya ini usianya 30 tahun, domisilinya di Jakarta. Coba ngomongin tentang lari, lagi hype di sana dan seterusnya. Jadi database-database yang teman-teman miliki itu bisa dimasukkan untuk tadi bikin personalize yang lebih nancep ke customer gitu, daripada hanya sebatas nawarin promo doang. Nah, dari situ pun juga kita sudah bisa bikin flow-nya. Bikinin dong flow komunikasi untuk customer yang tipikalnya seperti bapak-bapak yang suka lari. Nanti dia akan merespon dengan cara ya, oke, nah nanti di minggu pertama coba saranin cara memilih sepatu lari. Minggu kedua kasih tips gimana cara menurunin pace gitu. Ini minta flow-nya. Jadi ke interaksi personalnya akan lebih dapat nanti, bukan hanya sebatas nawarin promo seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 tentu harus eh, kita ngelengkapin dulu datanya ya.
Ini yang mungkin akan saya banyak bahas sedikit lebih dalam ya. Jadi ketika sebelum kita ngomongin tentang data driven personalization sama nomor tiga predictive analysis, tadi sempat saya singgung, oh suatu kita bisa memetakan 3 bulan ke depan lagi barang apa yang laku, customer ini akan beli produk apa, mungkin kira-kira kita perlu nyiapin produk apa. Kita perlu mundur satu langkah dulu, yaitu berhubungan dengan database. Sebelum kita ngobrol sama AI, kita perlu ngelengkapin dulu database-nya. Mungkin tadi Mbak Ina sempat cerita, temennya ada yang bingung. Mbak, aku punya database sekian, gimana ngolahnya? Nah, pertanyaannya mungkin ditambahin, database-nya seperti apa? Cuman WA sama nomor, cuman WA sama nama doang. Ya itu jangan AI gitu ya. Orang yang expert pun juga akan bingung ini gimana kalau kalau hanya sebatas nama sama nomor WA aja gitu. Nah, tugasnya teman-teman adalah sebelum nanti dibantu oleh AI untuk melakukan predictive analysis atau data driven personalization, dilengkapi dulu datanya. Dilengkapi dulu datanya. Kita bisa berangkat dari customer-customer yang loyal. Kita telepon, kita ajak komunikasi, kita tanyain, Bu, kira-kira ekspektasinya ke depan untuk perusahaan kita seperti apa? Bu, kira-kira mau ke kita ada waktu kapan nih mau ngobrol-ngobrol, gimana keluarga sehat nggak? Dan seterusnya. Kita ajak ngobrol. Behaviornya kita gali, karakternya kita gali. Atau mungkin kalau misalnya data data demografinya hanya sebatas nama dan nomor telepon, kita ngelihat data behavior pembeliannya. Pembelian terakhir apa? Apa yang dia beli? Pernah komplain apa enggak? Kita interaksinya seberapa sering? Itu kita bisa masukkan juga. Jadi ketika berhubungan dengan AI, ini nyambung ke nomor 4, database dan knowledge base itu harus dikuatin sebelum kita berinteraksi sama AI-nya. Sebelum kita menyuruh AI itu sebagai copilot, database-nya dikuatin. Tadi sempat saya singgung sedikit, database-nya apa aja? Satu, itu demografi. Demografi itu apapun yang berhubungan atau atribut yang melekat sama customer itu, kita harus punya. Misalnya nama, domisili, alamat gitu ya, nomor WA, alamat email mungkin. Terus mungkin yang pekerjaannya apa, penghasilannya berapa gitu ya. Ya mungkin nggak sampai sedalam itu, tapi paling nggak kita punya gambaran customer kita itu seperti apa. Atau mungkin dari sisi geografinya, alamatnya di mana, bahasa yang sering digunakan, bahasa adat atau bahasa nasional. Itu perlu kita catat juga. Terus yang berhubungan sama psikografinya, orang ini hobinya apa, level pemahaman tentang kesehatan seberapa tinggi. Mungkin tadi kalau saya ngelihat ada bimbel, bisa kita catat juga tuh cara belajarnya seperti apa si anaknya. Auditorika, visualka, kinestetika itu dimasukkan juga ke database kita. Interaksi sama orang sekitar seperti apa, itu juga perlu kita tahu. Yang terakhir itu behavior tadi ya, yang berhubungan dengan penjualan, berhubungan dengan transaksional. Itu sebisa mungkin kita semua lengkap datanya. Baru kemudian kita bisa masukkan ke AI plus ditambah dengan knowledge base-nya. Knowledge base-nya ini apa? Knowledge base-nya berhubungan dengan apa perusahaan kita. Value-nya apa? Misalnya, bisa ditambahin tuh. Database-nya udah siap nih. Customer-nya 1 sampai 10.000, database-nya lengkap. Nama, nomor WA, alamat, behavior-nya, kesukaannya mereka apa, interaksinya kapan, produk apa yang dibeli, udah lengkap semua. Kita kirim ke AI. Apakah bisa kita langsung tanya ke AI untuk aktivitas CRM seperti apa? Ya mungkin belum gitu ya. Perlu ditambahkan dengan knowledge base. Knowledge base-nya seperti apa? Ya kita bilang, kita perusahaan mungkin tadi, oh kita perusahaan bimbel. Kita fokus untuk membantu teman-teman yang SMA untuk bisa masuk ke universitas yang mereka impikan. Kita value-nya ini, disiplin, ceria, apa. Kita sampaikan. Terus kemudian kita penghargaannya ada ini. Nah, itu menjadi knowledge base dari si AI-nya. Nah, semua itu terus kemudian dua dua file tersebut mungkin knowledge base-nya silakan dibuat versi PDF, database-nya itu silakan mungkin di PDF-kan juga atau mungkin dalam bentuk Excel, baru dua-duanya dimasukkan. Ya, ini saya mungkin nggak praktek di sini, tapi teman-teman bisa catat dulu. Bisa dimasukkan ke custom GPT atau mungkin ke Gemini Jam atau mungkin ke Notebook LM ya, bisa dimasukkan di sana. Nah, baru kita bisa tanya-tanya tuh, program apa sih yang cocok untuk customerku gitu. Atau mungkin kalau misalnya aku mau bikin program membership nih, kira-kira skemanya seperti apa ya? Itu bisa tanyakan juga.
Atau mungkin ke predictive analysis. Kalau dengan database seperti ini, kira-kira aku bisa panen besar atau panen raya di mana ya? Atau mungkin akhir tahun, atau mungkin sebelum Lebaran. Coba tanyakan di ChatGPT-nya. Ya. Dengan disupport database yang lengkap sama knowledge base yang lengkap seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini terakhir dari saya ya. Terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Jadi di AI ini ya mungkin saya akan nyambung ke dua dua peran AI yang sekarang terjadi. Yang pertama agentic AI, yang kedua AI sebagai co-pilot atau partner kita. Itu sebisa mungkin disupport sama database yang lengkap terlebih dahulu dan knowledge base yang kuat. Karena tanpa kedua itu si AI ini akan halu gitu. Si AI ini hanya yang tadinya mau mempermudah pekerjaan, tapi akhirnya malah nambah kerjaan seperti itu. Jadi silakan teman-teman ketika mau menggunakan AI, silakan diperkuat database-nya terlebih dahulu. Silahkan lebih banyak hubungan personal sama customer, banyak telepon, banyak ngobrol, digali dulu behaviornya seperti apa, digali dulu riwayat transaksinya seperti apa, terus kemudian digali lagi dari sisi personal, value kita seperti apa dari sisi perusahaan, apa yang mau kita deliver ke mereka, baru kemudian kita gabungkan kedua itu, mana yang mau dijadikan agent AI, mana yang mau digunakan untuk menggantikan 70% pekerjaan tim CS kita, mana pertanyaan yang harus dijawab oleh agent AI, mana yang harus diturunkan atau mungkin dihandle oleh human agent. Terus kemudian untuk co-pilotnya bisa ditanyakan program apa yang mau kita jalankan, konten apa yang mau kita eksekusi, program apa atau mungkin membership seperti apa yang mau kita skemakan. Itu bisa tanyakan. Tadi dengan syarat database dan knowledge base-nya harus lengkap dulu seperti itu. Oke, mungkin itu Mbak Anggi untuk pengantar diskusinya. Nanti mungkin lebih dalam lagi ketika teman-teman mau ada studi case yang bisa kita bahas bareng-bareng, bisa ditanyakan ke Mbak Ina atau ke saya seperti itu. Thank you, thank you. Baik, oke. Terima kasih banyak, Coach Wahyu. Oke, nah teman-teman pejuang cuan, nih saya izin simpulkan ya. Jadi AI itu bisa dua fungsi. Misalnya kita mau pakai dia sebagai agent kita untuk menjawab langsung itu bisa, atau mau kita manfaatkan sebagai partner kita gitu, co-pilot tadi ya kalau katanya Coach Wahyu. Gitu. Tapi yang jelas sebagai bisnis kita harus kuatin dulu nih database-nya sama knowledge base-nya. Kalau enggak, nanti AI itu bukannya jadi ngebantu kita, tapi malah ngerecokin gitu. Jadi ngeberantakin gitu ya jawaban-jawaban ke calon pembeli kita. Ntar yang ada mereka malah kabur, "Ini gimana sih kok jawabnya ngaco?" Misalnya gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau langsung raise hand, open mic, langsung sampaikan aja nih ngobrol ke Mbak Ina atau ke Mas Wahyu boleh, boleh banget. Gitu. Jadi langsung use case, langsung bisnis saya gini 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 gitu ya. Ini kira-kira gimana ya? Saya bingung misalnya. Boleh banget. Nah, sambil nunggu mungkin ada tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat. Kayaknya sempat ketutup. Gimana teman-teman ada yang mau raise hand? Oke. Ini tadi ada pertanyaan untuk Kak Ina. Katanya, penerapannya untuk di semua sosmed bisakah atau hanya di beberapa? Ini penerapan apa nih ya, Kak? Kak Buket, Hi Day. Kamu tanya. Oke. Buat Kak Ina aku ada 2 pertanyaan. Buat Kak Ina aku ada pertanyaan kedua. Sorry. Penerapannya untuk di semua sosmed kah bisa? Atau hanya di beberapa saja? Penerapan AI-nya? Oh, oke. Penerapan AI-nya gimana tuh? Ini berarti secara teknis ya? Kalau teknis kayaknya bukan Mbak Ina ya? Gimana nih Mbak Ina? Oke, oke. Mungkin nanti dilengkapin aja ya. Kalau Oh boleh. misalnya saya sebenarnya sih, kalau kebanyakan itu lebih ke saat tadi juga aku sempat baca Mbak Anggi, karena pertanyaannya juga lebih ke kayaknya aplikasi Pancake ya. Karena tadi nanyanya soal ini, promosi juga. Iya.
Kalau AI sendiri memang kalau kita kerucutkan di sini di bisnis jasanya, Kak, itu lebih ke bagaimana merespon cepat ya. Jadi kan kita juga membutuhkan respon time yang lebih, fast respon gitu dan itu kalau kita cuman ngandelin shift-shift-an dari karyawannya kita untuk membalas kayaknya sih agak berat dan itu yang tadi kita maksud untuk personalize tapi masih manual gitu. Nah, kalau misalnya di sosial media gimana nih Mbak Anggi? Kayaknya sosial media masih tetap harus pakai third party deh untuk bisa pakai AI-nya ya. Karena Iya. menurut aku untuk di Instagram aja belum ada fitur AI langsung. Jadi harus pakai third party. Third party itu pihak ketiga yang bisa dan aku pengen tahu dulu goals-nya apa dulu sih? Goals usahanya Kakak nih maunya ke arah yang mana? Karena tadi juga aku sempat baca, itu nanyain apakah pancake ini juga bisa untuk promosi, mendatangkan customer dan lain-lain. Tergantung lagi. Oh, ada tuh untuk meningkatkan penjualan. Mungkin bisa dibantu nih Kak Anggi, apakah pancake juga bisa support ke peningkatan penjualan secara directly ataupun non directly menurut aku tetap bisa ya, karena kan ini tentang sistem juga. Ada yang mau nambahin mungkin? Oke, mungkin izin nambahin dikit ya? Atau dari Mas Wahyu mau ada Hmm, tambahan dulu? Oke, Oke, baik. Jadi eh, terima kasih Mbak Haide ya untuk pertanyaannya. Oke, kalau kita ngomongin CRM, ini terlepas dari AI-an dulu ya, terlepas dari AI-an dulu. Kalau kita ngomongin CRM, saya selalu mengusung konsep itu seperti seorang farmer gitu ya. Seperti seorang farmer, kita harus tahu kapan waktunya menurture atau mungkin merawat customer, kapan waktunya panen. Nah, kita berangkat dari goals-nya dulu. Kapan waktunya panen? Nah, di Mbak Haide ya di Kak Haide ini kan buket bunga. Buket bunga. Berarti kan ada event ya yang bisa ditentukan sebagai panennya. Misalnya contohnya kelulusan, diterima kerja, naik pangkat, pernikahan. Habis pernikahan ada melahirkan, ada ulang tahun dan seterusnya. Ada cycle-nya. Nah, di sini coba dari Kak Haide dianalisa. Oh, customer ini belinya kapan, untuk keperluan apa, terus kemudian bucketnya yang mana. Nah, dari situ kita bisa tambahkan untuk data-data yang lain. Misalnya usianya berapa, terus kemudian jenis kelaminnya apa, terus kemudian mungkin kalau kita diajak ngobrol lebih lanjut, misalnya nih beli pertama kali untuk wisuda. Kak, habis wisuda mau lanjut kemana nih untuk pekerjaannya? Di luar kota atau di sini? Kak, ada rencana menikah nggak dalam waktu dekat dan seterusnya. Itu bisa kita petakan. Nah, data-data itu bisa dimasukkan ke AI, terus bisa ditanyain, tolong buatkan planning ya, kapan waktunya merawat dan panen untuk customer ini gitu. Karena datanya cukup detail tadi. Oh, untuk lulusan, terus kemudian kita bisa dapat data pekerjaan, terus mungkin rencana pernikahan, nanti udah punya plannya. Nah, dari AI itu kita bisa mengharapkan kayak, oh oke, nanti bakat bunganya itu digunakan untuk nikahan, digunakan untuk kelahiran, digunakan untuk promosi kerja dan seterusnya. Nah, baru kemudian bisa kita tanyakan lagi kayaknya, buatin dong konten untuk menyapa customer selama 6 bulan ke depan yang sifatnya soft selling agar pelanggan nggak terasa di apa namanya dijualin terus gitu ya. Baru kemudian di bulan ke-6 untuk masuk ke soft sellingnya. Jadi harapannya dengan AI itu si KHD itu terbantu untuk bikin konten yang sifatnya eh, ya tanya kabar mungkin, ngirim konten yang relevan mungkin, baru kemudian dipanen. Nah, nanti tinggal di dari sisi pancake-nya dibuat reminder. Misalnya, oh kalau misalnya customer A ini target panennya adalah 1 tahun lagi, misalnya waktu nikahan. Nah setiap bulan nanti di Pancake ada remindernya. Oh bulan ini waktunya nyapa untuk ngirimin mungkin tips untuk diterima kerja mungkin misalnya. Oh 2 bulan lagi dikirimi tips untuk nabung, untuk cara maintain keuangan yang dari AI tadi ya, saran-saran konten-kontennya. Oh 3 bulan lagi dikirimin apa? Jadi dari sisi Pancake-nya itu ada reminder untuk ke tim kita untuk jalin komunikasi secara personal. Dari AI-nya tadi nyiapin konten-kontennya, konten-kontennya disiapin sama AI. Waktu kepanennya kapan itu juga ditentukan sama si AI gitu misalnya. Itu bisa bisa
digunakan ya untuk beberapa tipe customer. Nanti ketemu lagi tipe customer yang beli bucket-nya untuk pacarnya, oh berarti gini. Oh ada yang beli bucket bunga untuk orang tuanya, oh berarti flow-nya seperti ini dan seterusnya. Nah itu tinggal dikombinasikan dengan bot cake juga untuk memetakan itu bulan depan ngomongin apa, 2 bulan lagi ngomongin apa gitu ya. Jadi nggak terus-terusan ngomongin penjualan, tapi benar-benar cara maintain, terus kemudian cara nawarinnya. Gitu. Mungkin dari saya itu sih, Mbak Anggit tambahannya. Oke, terima kasih Coach Wahyu. Nah, tadi yang secara teknis di Pancake-nya ya. Jadi ini untuk AI bisa di sosmednya Instagram, fanpage Facebook kalau masih pakai fanpage, sama di TikTok gitu. Nah, kalau untuk harganya ini per 3 bulan itu mulai dari 388.500. Jadi nanti tergantung Kak Heidi butuhnya apa aja. Kalau cuma satu WhatsApp, ya itu 388.500. Tapi kalau ada tambah satu Instagram, tambah satu TikTok, atau tambah satu fanpage, nah itu nanti akan ada biaya yang berbeda lagi. Jadi tergantung dari jumlah berapa sosmed yang dipakai dan berapa orang yang mau pakai, gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan kedua yang di kolom chat box, kita ke Kak Rifki dulu ya, karena sudah raise hand. Silakan Kak Rifki. Mau bicara dengan siapa nih? Halo Kak Anggi, suara saya udah kedengar ya Kak? Udah, sepertinya lagi di jalan ya? Ya Kak, lagi Nggak. ini, lagi apa di perjalanan mau quick time. Wah, siap. Keren, keren, keren. Masih semangat untuk Tapi ikutan disempetin webinar ya, dulu ya? ya soalnya ini narasumbernya keren-keren Kak, jadi tertarik banget buat ikutan. Baik. Wah, terima kasih Kak Rifki. Oke, silakan mau bertanya dengan siapa, Kak? Aku aku punya dua pertanyaan Kak. Mungkin nanti bisa dijawab sama Coach Wahyu ataupun Kak Ina atau sama Kak Anggi sendiri ya. Mungkin pertanyaan pertama eh, terkait dengan human agent ya. Nah, yang aku rasain gitu ya, entah itu di eh, perusahaan perusahaan tempat aku kerja, tempat lain gitu ya. Kadang AI itu service mereka itu lebih bagus daripada human agentnya gitu kak. Nah gimana sih cara ngelatih human agent gitu ya biar ya mereka itu bisa bisa tidak dikalahkan gitu sama sama AI-nya gitu kak. Itu mungkin nanti bisa dijawab ya sama Coach Wahyu ataupun sama Kak Ina. Nah kalau yang kedua mungkin ini lebih teknis ya, mungkin bisa dijawab sama Kak Anggi juga terkait dengan pancake uh, CRM itu sendiri gitu ya, apakah bisa diintegrasikan dengan POS yang lain gitu ya, maksudnya POS di luar pancake gitu kak, karena di perusahaan kita sendiri ya POS-nya udah ada gitu kak. Nah kalau kalau bisa itu prosedurnya seperti apa gitu, kalau kalau misalnya nggak bisa karena sekarang ini POS yang kita sebenarnya udah ada gitu ya sistem CRM-nya, cuma memang belum ada support AI-nya gitu kak. Ini itu dulu kak pertanyaan dari aku, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Rifki. Monggo pertanyaan pertama dulu dari Coach Wahyu atau dari Mbak Ina? Silakan Mbak Ina. Boleh, Mbak boleh, Ina boleh. pasti mau ngomong gitu ya. Iya nih keduluan. Oke, Keduluan. iya. Thank you banget Mas Rifki, aku appreciate banget, luar biasa masih menyempatkan untuk apa namanya nimbrung secara online ya tadi sampai open mic juga, itu suatu hal yang luar biasa. Dan tadi pertanyaannya sebenarnya relate banget sama aku. Jadi kenapa sih AI itu kecenderungannya terlihat lebih pintar gitu dibandingkan human agent? Karena memang AI sendiri itu udah diformat, udah dibentuk sedemikian rupa untuk bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Nah, berbeda dengan human agent yang mungkin memang belum sempat dilatih atau belum ada opportunity untuk belajar, atau bahkan mungkin sudah ada tapi tidak
ada progres yang signifikan. Nah, ini ada baiknya memang kalau menurut aku ini kembali ya. Kalau di agamaku itu ada namanya Iqra. Bacalah. Itu benar-benar surat yang dianjurkan juga dan gini, belajar itu memang menjadi sebuah keharusan untuk kita walaupun kita bekerja dimanapun gitu. Makanya aku bilang tadi aku buka di awal presentasi, ekspektasi pelanggan itu makin tinggi. That's why kita sebagai penyedia jasa nggak boleh kalah pintar sama customer-nya. That's why kita harus belajar terus. Dan dengan Kak Rifki di sini bergabung sama kita, sebenarnya itu sebuah ikhtiar. Nah, aku harapnya next Cake Binar bukan cuma Kak Rifki nih yang belajar, tapi juga ajak nih teman-temannya yang lain yang mungkin menurut Kak Rifki materi Cake Binar Next itu lebih relevan juga dan bisa menjadi wadah untuk belajar bareng. Karena beneran teman-teman aku pun menyadari tidak semua customer service klienku itu bisa memenuhi ekspektasi dari leadernya. Jangan dulu customer ya, leader aja itu masih belum belum sesuai gitu. Karena apa? Karena memang belum diajarin, karena memang belum belajar, atau karena memang belum memahami secara langsung. Jadi salah satu caranya memang dengan find who. Find who itu kita menemukan orang yang memang binder dan dead pernah di situ, pernah nyelesain itu salah satunya contohnya di sini ada Mas Wahyu gitu kan. Jadi kita dapat shortcutnya dari semua hal pertanyaan-pertanyaan nanti itu kalau aku senangnya itu kita bikinnya itu skema apa ya? Di list pertanyaan customer yang paling sering kayak yang paling sering, yang paling sulit, nah itu dibawa ke who-nya. Misalnya di sini ada Coach Wahyu, terus ada Mbak Anggi, ada aku, dan di situ kita bedah bareng. Atau dengan sesimpel kita juga selain find who-nya, itu juga belajarnya tuh sekarang kan ada banyak media gitu ya. Bisa lewat buku, bisa lewat video-video sekarang beneran deh di YouTube atau bahkan di sosial media ada banyak banget juga mentor yang secara gratis itu membagikan ilmunya. Salah satunya juga Coach Wahyu di sini aku sering juga belajar dari video-videonya. Kayak gitu sih. Jadi bukan hanya AI yang pintar sebenarnya, tapi human agent-nya juga pasti bisa asal ada keinginan untuk belajar atau mungkin dipaksanya ya kalau kita menjadi leader itu dengan SOP yang memaksa mereka untuk terus mencari tahu sih. Itu mungkin dari aku ya. Jadi memang itu tuh masih menjadi tantangan banyak orang dan juga harapannya sih dengan adanya Cake Binar kayak gini tuh bisa membantu teman-teman untuk terekspos dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat kerjanya kita gitu. Mungkin itu dulu sih dari aku, mungkin kalau nanti kepikiran yang lain aku tambahin. Ada yang mau nambahin? Mas Wahyu mungkin? Atau Mbak Oke. Anggi? Thank you Mbak Ina, thank you Mas Rifki. Oke, mau break time kemana nih? Ke Gunung Galunggung kah? Main di air panas mungkin? Pulang dari Cina mungkin? Oke, oke terima kasih Mas Rifki. Jadi gini, kenapa sih AI itu cenderung lebih pintar? Ini karena AI itu mengumpulkan semua knowledge yang ada. Dia mengumpulkan eh, apa bahasanya itu ya pengetahuan-pengetahuan yang ada di sana terus kemudian oh oke berarti yang ideal itu seperti ini mereka melakukan itu. Cuman kalau kita sebagai human agent kita bisa mendapatkan pengetahuannya tapi kadang belum sampai ke level pemahaman seperti itu. Nah, mungkin kalau yang bisa saya sarankan ini beberapa klien kami juga menerapkannya mengajarkannya dengan cara turun langsung. Turun langsung itu bukan hanya sebatas di chat ya, tapi benar-benar ketemu sama customernya langsung gitu. Benar-benar berhadapan one on one, tatap mata, ngobrol. Wah, Pak canggung, hadapin gitu ya, ajak ngobrol. Sesekali mungkin suruh telepon ya, dibatasin 5 menit terserah ngalor ngidul ngomongin apa, nanyain pekerjaan, nanyain anak, boleh bebas. Itu yang bisa dipakai untuk melatih dari satu sisi empati, dua itu kesadarannya gitu ya, pemahaman dan kesadaran dari tim human agentnya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan AI tadi, AI mungkin akan selalu lebih pintar, tapi di tim kita itu akan selalu lebih apa ya?
lebih bisa merasakan gitu ya customer lagi mungkin lagi marah, mungkin lagi sedih, itu empatinya akan ada gitu. Nah, cara ngelatihnya tadi benar-benar berinteraksi langsung sama customer. Telepon, ketemu langsung gitu ya. Mas, bisnisku tapi bukan bisnis yang ketemu orang, bisnisku full online. Bikin event. Bikin event, tim kita turun, handle customer langsung ya, hospitality-nya dapat, suruh ngelayanin secara langsung, itu saya yakin bisa meningkatkan untuk dari sisi tadi ya, empati sama pemahaman dan kesadaran untuk melayani customer lebih baik. Itu sih kalau saran saya, dan itu beberapa udah kami coba dan works gitu ya untuk pengembangan di tim. Baik, oke, terima kasih Coach Wahyu. Mungkin itu kira-kira Kak Rifki, untuk pertanyaan selanjutnya adalah soal integrasi POS ya. Jadi kalau di kami, POS-nya itu sudah open API, dokumennya bisa kami kirimkan. Jadi, paling kalau misalnya Kak Rifki pakai POS yang lain, modelannya seperti ini POS lain, nah ini Pancake gitu ya, Pancake POS, nah tengah-tengah nih aplikasi atau sistemnya Mas Rifki. Nah, kalau si POS lain itu juga Open API, Mas Rifki bisa langsung combine di sistemnya Mas Rifki, mengkombinasikan POS-nya kami dengan POS yang lain tersebut gitu. Termasuk Pancake, Pancake juga Open API dan Bootcake-nya juga Open API. Jadi Mas Rifki bisa coba diulik gitu sesuai dengan kebutuhan bisnisnya Mas Rifki. Cuman kalau dari kaminya sendiri integrasi ke POS lain itu belum bisa. Seperti itu, Mas Rifki. Kira-kira sudah menjawab? Nanti kalau belum tinggal ditambahin aja di kolom chat ya. Nah, kita punya satu lagi penanya sudah raise hand dari Haidai. Tapi sebelumnya tadi sesuai karena saya sudah janjikan ya akan ada satu pertanyaan, ngebacain satu pertanyaan di kolom chat. Jadi saya ke chat dulu, baru habis itu kita ke Kak Haidai ya. Oke, jadi ini pertanyaan cuma satu. Untuk Mas Wahyu, untuk Coach Wahyu, kalau properti apa aja yang perlu didata dari customer? Terus sebaiknya itu diisinya lewat form atau gimana? Karena banyak yang nggak ngisi. Dah, itu aja. Silakan. Oke, terima kasih dari Kak Kak Afan, Sky Villa. Jadi mungkin Kak Fans propertinya ini lebih Mokila. ke villa ya. Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin properti itu ada dua dua macam ya kategori customer untuk yang beli ya. Satu itu dipakai sendiri, dua itu untuk investasi. Jadi mungkin yang perlu digali itu dulu. Kak, ini mau dipakai sendiri atau untuk investasi? Kalau misalnya investasi, kita bisa interaksi CRM-nya itu bisa ngomongin investasi terus. Kak, di sini ada lahan baru nih, bagus. Kita kapan-kapan bisa kerja sama. Kak, di sini ada mau dibuka nih. Ini seru nih kalau misalnya mau masuk ke sini dan seterusnya. Ada 5 hektar kita bisa masuk dan seterusnya. Kalau dipakai sendiri, kita bisa ngomongin lebih dalam lagi. Kak, ini mau dipakai sendiri ya. Rencananya berapa orang? Oh, sama istri. Udah punya anak belum, Kak? Oh ya, dua. Nah, dari situ kita bisa dalam tuh. Oh, anaknya dua orang. Oke, oh istrinya. Istrinya kerja nggak ya? Oh, istrinya kerja sebagai ini dan seterusnya. Nah, interaksi CRM-nya kita bisa ngomongin tentang kekeluargaan, gimana bikin keluarga itu nyaman di situ gitu ya. Kalau mungkin ngomongin villa, gimana biar betah di situ dan seterusnya, biar kangen sama villanya dan seterusnya. Nah, tadi mungkin saya ngomongin tentang panen dan merawat gitu ya, memupuk dan memanen. Memupuknya dengan cara ngomongin tadi. Kalau yang investasi berarti ngomongin investasi terus gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya yang kekeluargaan dipakai sendiri ya ngomongin tentang kekeluargaan, ngomongin tentang parenting dan seterusnya. Nah, panennya satu yang dipakai sendiri kita bisa panen di interiornya. Mungkin bisa kitchen set, mungkin bisa renovasi di apa namanya di living room, di ruang tamunya, mungkin ningkat, mungkin nambah carport, mungkin nambah di belakang dan seterusnya. Itu bentuk cross sellingnya kalau ngomongin CRM. Nah, untuk yang investasi mungkin bisa kita ajak kerjasama. Kita ada proyek, kita prioritasin duluan, kita tawarin duluan dan seterusnya. Jadi balance antara ketika kita merawat sama menanam. Nah, peran CRM-nya kalau saran saya itu fokus untuk nyari topik satu, dua aplikasi CRM bukan AI-nya ya, aplikasi CRM itu untuk reminder. Jadi ketika customer mungkin 3 bulan nggak ada komunikasi, mungkin 4 bulan nggak ada percakapan, itu sudah ada remindernya tuh, ada warning atau apalah gitu ya ke tim sales kita. Ini customermu belum disapa nih 3 bulan. Tolong dong disapa gitu. Mau kasarnya gitulah notifikasinya. Jadi kita tetap komunikasi terus sama si customer tersebut. Bisa gali lebih dalam. Misalnya tadi ya, kalau misalnya oh ternyata customernya lagi butuh kitchen set nih. Ya karena komunikasinya intens sama kita ya kepikirannya kita gitu.
bukan kepikiran atau mungkin bahkan googling dulu gitu. Kita jaga returnnya seperti itu. Oh, kalau investasi mungkin nanti mungkin arahnya mungkin bisa kerjasama bareng, bikin proyek bareng dan seterusnya. Tapi yang penting aplikasi teknologi CRM-nya digunakan untuk maintain, untuk merawat. Nah, ini menarik ya. Kalau untuk produk-produk yang sifatnya itu bukan konsumer, bukan yang FMCG ya, yang itu perputaran cepat gitu ya, yang belinya itu butuh diskusi dulu, yang belinya itu butuh mungkin istiqoroh dulu gitu ya. Itu saran saya, interaksi humannya itu dikuatin. Jadi kan nggak enak ya ketika ngomongin produk senilai 500, 1 miliar, 2 miliar, tapi yang jawabin AI gitu itu kayaknya kurang tepat gitu ya. Ya, tapi mungkin nanti kalau misalnya hanya digunakan untuk, oh kalau visit mau ke galeri, bukanya jam berapa, orangnya ngecat jam 12 malam, ya itu bisa pakai AI. Tapi kalau memang sudah ngobrol langsung, itu saran saya memang full pakai people ya, pakai human agent. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Nah, untuk teman-teman yang sudah join webinar hari ini ada promo, jadi tenang aja selain free trial 14 hari, kalau emang dibutuhkan nanti teman-teman bisa extend trialnya, kalau misalnya kayak masih kayaknya kurang sedikit lagi nih mau tambah 3 hari, 5 hari gitu juga bisa. Gitu. Dan ada kode diskon tambahan juga, teman-teman langsung chat aja ke nomor yang tadi teman-teman dapetin link Zoom-nya, gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk perbedaannya dengan kompetitor lain, berdasarkan testimoni para pengguna kami ya, ada juga pengguna kami yang emang pindahan dari tempat lain, itu utamanya adalah harga yang terjangkau untuk fitur selengkap ini. Jadi seperti yang tadi teman-teman tahu, kita ada 6 produk yang free, jadi bayarnya cuma satu, dapatnya ada ekstra 5 lagi, kayak gitu. Jadi bayar pancake, dapat ada gratis botcake, ada POS, ada CRM, ada pancake work kayak gitu ya. Nah, ada webcake juga gitu. Terus juga semua bisa saling terhubung gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh yang lebih advance, sudah ada AI-nya. Kalau teman-teman butuh yang sederhana, bisa flow sederhana. Jadi semuanya full custom, seperti itu. Oke, mungkin kita terakhir tadi ya Kak Haide, jadi mau open mic. Mungkin ada yang mau ditanya langsung dengan para pemateri kita. Jadi ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Haide. Oke Kak, terima kasih. Di sini saya Hidai dari Lombok mau tanya ke Kak Ina. Saya mau tanya tentang customer happiness. Nah, di sini saya mau tanya gimana sih cara kita mengetahui kalau tingkat kepuasan customer itu waktu kita ngeresponnya itu puas dengan responnya kita gitu karena kebetulan seringkali saat kita merespon kan misal ada chat masuk nih chatnya itu kayak tanya-tanya tentang price buket atau mau request dan sebagainya. Saat saya sudah respon seperti itu Kak, saya kebetulan kalau untuk customer langsung sebisa mungkin fast respon atau secepat mungkin untuk direspon. Tapi di sini Good. tapi di sini yang jadi struggle-nya itu Kak, setelah saya sudah respon, kadang saya itu udah ngomong panjang lebar gitu loh Kak, yang kayak apa kebutuhan customer saya langsung balas gitu. Cuman yang keselnya itu Kak, kadang sering di ghosting gitu loh Kak. Jadi saya pikir gitu, ini customernya kurang puaskah dengan pelayanan respon chat saya atau kayak gimana gitu Kak. Jadi supaya biar kalau mereka chat gitu nggak langsung ngilang gitu Kak. Itu gimana Kak? Siap. Wah, thank you banget Kak Hidai. Ini dari Lombok ya? Iya. Saya juga dari Lombok loh, BTW. Oh iya, kebetulan saya mahasiswanya bapaknya Kakak. Oh, oke. Tolong besok yang lain diajakin ya, Oh biar siap Kak. berkembang bareng. Siap. Aduh, oke. Oh, ini keren banget nih, bertanya tentang customer happiness dan itu luar biasa banget ya, karena kita menunjukkan, kita care sama mereka. Tapi gini, sebenarnya ada banyak faktor atau aku biasa nyebutnya X factor, kenapa orang itu jadi ngilang atau nge-ghosting kita. Nah, kalau di case yang tadi Kak Hidai, ceritakan, itu sebenarnya bisa ada banyak kemungkinan ya. Karena kan tadi udah dibilang, dirimu ngeresponnya sebenarnya udah lumayan fast respon, terus juga udah berusaha
ngasih informasi seinformatif mungkin perihal produknya. Bisa jadi dia no money. Satu. Atau dia no power. No power itu ketika dia misalnya dia pengen bunganya, tapi dia nggak punya power atau nggak punya kuasa untuk memutuskan pembelian. Misal dia mau tanya ibunya dulu, dia mau tanya kakaknya dulu atau suaminya dulu. Nah, itu sebenarnya ada banyak reason kenapa dia nggak jadi beli atau dia ngeghosting. Tapi terlepas dari dia no money, terus tadi mungkin dia no rush ya, poin ketiganya no rush, dia nggak terlalu buru-buru, mungkin dia butuhnya, dia suka, dia tanya, tapi nggak butuh sekarang. Bisa jadi next Kak dia butuhnya. Bisa jadi pas dia wisuda, karena mungkin wisudanya masih bulan depan. Nah, cuman mungkin yang aku bisa kasih tips biar obrolannya itu terus ngalir, Kak Hidayah itu jangan pernah melemparkan pertanyaan yang sifatnya itu pertanyaan tertutup. Pertanyaannya harus selalu pertanyaan yang sekiranya akan dijawab sama customer itu iya dan iya. Nama strateginya adalah double binding. Tapi bahasa sederhananya, itu tuh kita selalu sebagai penjual atau penyedia jasa, nanyanya itu memberikan pertanyaan yang sekiranya dijawabnya iya dan iya. Misalnya, Kak, dia kirim gambar dari katalog kita di Instagram misalnya. Kak, yang ini berapaan? Pertanyaan yang tertutup, Kak Hida jawabnya kayak gimana coba? Aku pengen sekalian lihat. Kak, Oh iya, Kak. gambar, dia kirim gambar nih, gambar buket bunga di katalog kita. Ini harganya berapa? Kemudian kalau aku langsung to the point, Kak, misal orangnya tanya gitu, Kak, harganya berapa? Aku langsung jabarin harga, terus udah, nggak ketanya, Kak. Nah, Mas Wahyu aja tuh ngangguk-ngangguk tuh. Tahu masalahnya di mana ya Mas Wahyu ya? Oh, Jadi berarti itu ketika kita izin aku dulu nanti kita sharing lagi. Ketika kita ngasih tahu harga selesai kan, dia udah tahu tuh. Nah, seharusnya sebenarnya gini, ada pakar yang bilang seperti ini dan itu aku setuju banget. Nggak ada jawaban customer yang salah. Yang ada adalah pertanyaan kita ke customer yang kurang tepat. Contoh, harganya berapa? Kita jawab udah kan? Dia udah selesai kan? Kalau dia tipikal yang no money, no rush, no power, dia oh ya udah aku udah tahu harganya, aku no money nih saat ini, aku kabur gitu. Nah, ada strategi dari apa namanya para ahli yang itu juga sering banget aku sharingkan ke teman-teman CS dan terbukti sangat worth dan works. Itu tuh ketika kita pakai strategi double binding tadi. Harganya berapa? Harganya misalnya let's say oh yang biru dan ukuran large itu harganya 200.000 Kak. Langsung lempar pertanyaan. Kalau boleh tahu untuk acara apa ya Kak? Apakah dibutuhkan hari ini atau atau besok gitu. Jadi terus dia kan akan menjawab apa tuh? Hari ini atau besok. Besok kira-kira mau dikirim pakai apa Kak? Terus ditanya dan dikasih opsi Kak. Mau dikirim langsung atau COD gitu. Terus pembayarannya kayak gimana? Mau pembayarannya cash atau transfer? Jawabannya tuh selalu kita offering dua hal yang itu mengarahnya ke closing atau ke pembelian. Jadi jangan pernah kita lempar pertanyaan terus sifatnya tertutup. Tadi aku bilang double binding, harus ada dua opsi yang kita lemparkan lagi ke mereka gitu. Mau kami kerjakan sekarang atau apa namanya, Kakak mau pilih-pilih yang lain dulu. Mau even dia jawabnya, oke aku mau yang tadi large biru, atau mungkin dia bilang, bentar Kak aku pilih-pilih yang lain ya. Tawarin lagi, mau lihat di katalog kita di Instagram atau saya kirimkan katalognya. Terus ngalir sampai subuh obrolannya. Karena tadi kita berusaha untuk tidak memutuskan obrolan dengan tadi lemparan pertanyaan atau lemparan jawaban yang membuat mereka jadi nggak balik lagi gitu. Jadi emang ada strateginya. Dan ini ada di Cake Binar sebelumnya, nanti kepoin aja YouTube-nya Pancake ya. Mbak Anggi kayaknya udah pernah di-upload ya? Nah itu Iya, bisa banget nanti pelajari di situ. Mungkin Mas Wahyu nih ngangguk-ngangguk dari tadi, ada yang mau ditambahin? Udah sih penjelasannya Mbak Ina udah cukup detail. Karena ya itu ya, customer itu kadang-kadang punya undeserved need. Mereka punya kebutuhan tapi mereka sendiri tuh nggak tahu gitu. Jadi perlu digali. Tugas kita itu gali. Tadi, Kak,
ini mau yang di katalog apa mau kita custom nih kayak gitu. Itu bisa juga dilempar seperti itu. Jadi customer, oh iya ya kayaknya kalau custom lucu deh gitu. Jadi kita kita coba gali kebutuhan mereka itu seperti apa gitu sampai dalam banget. Tadi yang paling basic tadi ya untuk acara apa kah, untuk wisuda atau apa, mau dipakai sekarang atau besok kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan jangan menutup pertanyaan tanpa pertanyaannya. Sebisa mungkin ada pertanyaan di akhir apa yang kita chat gitu. Betul. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya di sini misal kalau kalau customer chat langsung dijawab tapi dilemparin pertanyaan lagi ya. Dijawab, iya, kita udah jawab, tapi kita langsung dari jawaban itu, kita enter dulu tuh, kasih lagi pertanyaan yang udah ada opsi jawabannya, mau dia jawab A atau dia jawab B, itu tetap mengarahnya ke closing. Jadi nggak membuat dia itu puas, terus udah, aku udah nggak ada kewajiban lagi untuk stay di obrolan ini gitu. Jadi itu strategi yang bisa kita lakukan biar obrolannya ngalir terus. Itu ya. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih juga Kak Hidai. Ternyata tadi kita sosokan Inggris ya, hi day, hi day. Salah, mohon maaf sekali loh ini Kak Hidai. Iya namanya Hidai dari tadi Hi Day. Iya, Iya, soalnya kiranya hai brand, iya, hari yang sangat cerah gitu iya, kan. betul, betul, betul. Konotasinya tuh seperti itu. Aku pikir memang nama brand buketnya tuh seperti itu, hi day gitu. Iya, Mbak Anggi ini lucu ya emang sekarang. Oke, nah seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, ada 2 peserta? Ya, yang join webinar hari ini, yang beruntung akan mendapatkan bingkisan nih dari Mbak Ina gitu. Monggo Mbak Ina, mau pilih salah satu, terus nanti Mas Wahyu Silahkan pilih salah satu? Mbak Anggi aja deh sama Mas Wahyu biar adil kan. Aku kan insider nih. Boleh pilih peserta yang aktif kali ya, yang dari tadi sangat Oke, menunjukkan antusias, boleh banget. Nanti boleh kirim kalau alamat ke Mbak Anggi, aku minta timku kirim ya. ya, berarti, saya pilih satu, nanti Coach Wahyu pilih satu gitu ya. Kalau saya tadi berdasarkan keaktifannya, baik dari, kolom chat ataupun juga tadi sudah, raise hand ya, udah pasti tahu ya, ada Kak Hidai, aduh mohon maaf aku Hidai terus. Kak Hidai selamat, terima kasih banyak atas, sorry, keaktifannya. Jadi blepet. Maklum udah jam makan siang, udah titut-titut Baik, baik Mbak Anggi, siap. Oke, selamat Kak Hidai. Nah, satu lagi Mas Wahyu silakan boleh dipilih Iya. Tidak lain dan tidak bukan yang sedang perjalanan menuju break time kan tadi sudah open mic juga Kak Rifki. Ya, ya, Eh, ya, effortnya luar biasa Mas Rifki. Oke, nanti silahkan kirim alamatnya. Insya Allah nanti dikirimin ke alamat masing-masing ya. Melalui Mbak Anggi, nah, tolong dibantu rekap ya. siap. Ada satu lagi, saya juga sangat mengapresiasi kalau ini langsung dari, kami ya, dari Pancake akan mengirimkan bingkisan kecil itu kepada Kak Afan, karena tadi juga udah banyak tanya ya di kolom chat, yang tadi villa-villa kalau nggak salah? Oh, Kak Afan, kayaknya ada 2 kali tanya gitu, Sky Villa kalau nggak salah. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join dan sudah ikut aktif, di webinar hari ini dan sampai stay ya di akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, happy weekend, sehat selalu, dan selamat beraktivitas kembali. Semoga semua urusannya lancar ya, amin. Sukses pokoknya untuk kita semua para pejuang cuan. Lancar, berkah, amin amin amin. Selamat siang semua teman-teman.